paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang luar biasa. Kami sungguh bersyukur Bapa, karena Engkaulah Tuhan sumber pengharapan kami satu-satunya. Pada waktu dunia kehilangan pengharapan, pada waktu dunia atau kehidupan manusia kehilangan tempat untuk berpijak, kami tahu Tuhan bahwa Engkau Tuhan dapat kami andalkan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau baik dan untuk selama-lamanya Engkau Tuhan melindungi kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan sebelum kami mendengarkan firman-Mu, Engkau berbicara buat kami. Bantu kami Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu pada zaman akhir ini. Mari saudara sekalian sebelum kau mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak saudara untuk membuka hatimu. Persiapkan diri saudara, persiapkan pikiran saudara. Sehingga apabila firman ini ditabur, firman ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Izinkan Tuhan bekerja pada sore hari ini, mendatangkan kebaikan. Mungkin hari ini saudara, engkau mempunyai banyak pergumulan, mempunyai banyak masalah-masalah yang kau sedang hadapi. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dan Dia mempunyai setiap jawaban atas setiap pergumulan yang kau punya. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Berbicara dan urapi kedua lidah dan bibir hamba-Mu. Sehingga firman yang akan disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Berkati setiap jemaat, siapapun kami, dimanapun kami berada. Sehingga firman ini akan memperkuat kehidupan kami, akan menegur kami, akan memberitahukan kepada kami apa yang menjadi isi hati-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, apabila engkau siap mendengarkan firman Tuhan, bersama dengan kami katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Luar biasa berapa banyak diberkati oleh Tuhan pada saat-saat ini. Amin. Menyapa setiap daripada Anda yang datang di Anugerah Fellowship di tempat ini. Dan juga tidak lupa menyapa setiap daripada Anda yang sedang menyaksikan secara live melalui Facebook di Anugerah Ministries. Dan tentunya Anda juga bisa reshare ya, atau merepost kembali di halaman pribadi Anda sehingga lebih banyak orang akan diberkati. Dan tentunya akan memberkati sekali bagi kami kalau Anda pun acungkan jempol atau klik like. Oke ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Pada malam hari ini adalah malam yang luar biasa. Saya ditemani oleh istri saya yang luar biasa, yaitu saya Pastor Debbie Katarina. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kami akan membagikan satu tema yang penting khususnya buat anak-anak muda. Ya, khususnya buat mereka yang belum mempunyai jodoh ya. Judulnya adalah Finding the Right Partner atau menemukan pasangan yang benar. Seperti apa sih pasangan yang benar itu? Nah, ya kan? Karena itu kita perlu belajar bersama-sama. Ya, kami percaya bahwa firman ini akan memberkati saudara dan siapapun Anda, tentunya Anda nanti boleh bertanya ya. Dan juga Anda yang menyaksikan dari layar monitor ataupun smartphone Anda, nanti Anda bisa tinggalkan pertanyaan, Anda bisa ketik dan nanti akan dibahas setelah sesi khotbah selesai. Oke, kita akan lihat beberapa foto-foto terlebih dahulu. Ada 3 foto yang perlu kita lihat. Yang pertama ini menarik sekali. Nah, bagi para jomblo mungkin ada helm serep di sepeda motor Anda, jarang dipakai sehingga sampai bukan ubanan ini ya, tapi ada banyak sarang laba-laba karena akibat terlalu lama menjomblo. Oke. Nah, berikutnya. Nah, ini bahaya banget ini. Ini ciri-ciri tangan orang jomblo sampai penuh dengan sarang laba-laba karena lama tak digandeng. Oke. Ada nggak di sini? Nggak ada ya? Oke. Coba lihat tangannya, coba lihat tangannya. Oh, nggak ada sarang laba-labanya. Boleh lihat berapa banyak yang masih single atau masih jomblo di sini? Angkat tangan dong. Angkat tangan dong, jangan malu-malu. Haleluya. Ya, Anda yang pakai layar monitor juga Anda boleh angkat tangan gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir. Katanya umur 1 sampai 30 tahun jodoh ada di tangan Tuhan. Kemudian umur 30 tahun ke atas Tuhan lepas tangan. Enggak ya, Tuhan enggak pernah lepas tangan. Jadi apapun siapapun dan Anda hari ini, apabila bahkan usia Anda sudah mencapai 29,9, ya tenang aja. Orang bilang Belanda masih jauh gitu ya. Yang penting kehendak Tuhan digenapi dalam kehidupanmu. Amin. Ya, jadi supaya Anda tidak salah cari pasangan, mari dengarkan firman Tuhan baik-baik. Kita berikan dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Ayo dong, lebih meriah lagi bagi Tuhan.
Haleluya. Haleluya. Lihat kiri kanannya, katakan ayo kita dengar firman Tuhan. Buka bersama-sama dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat 15 sampai dengan ayat 16. Saya mengajak para cowok ya untuk membaca ayat ganjil dan kemudian para cewek untuk membaca ayat genap. Siap gak? Kejadian pasal yang kedua ayat 15 sampai dengan ayat 18. 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. 16 silakan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. 18. Ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, jadi kalau kita baca di ayat-ayat yang baru kita baca tadi ya, ternyata yang namanya pernikahan itu adalah idenya Tuhan sendiri. Amin. Pertama Tuhan itu menciptakan Adam, ya kan? Gak ada pasangannya. Nah suatu hari baru kepikir sama Tuhan, tidak baik kalau manusia ini seorang diri saja. Jadi yang namanya pernikahan itu bukan idenya Adam, bukan idenya manusia, tetapi idenya Tuhan. Amin. Itu perlu kita ketahui terlebih dahulu ya. Lalu yang kedua, kalau kita perhatikan dari ayat-ayat yang kita baca tadi, kebanyakan orang jomblo, terutama laki-laki, memikirkan kapan ya jodohku datang, kapan ya aku berjumpa dengan Princess Charming gitu kan ya. Kalau yang perempuan memikirkan Prince Charming gitu kan ya. Nah tapi kenyataannya kalau kita melihat di ayat di dalam Alkitab, yang pertama kali harus Adam perhatikan itu bukan pasangannya ada di mana. Tetapi yang pertama kali harus Adam perhatikan adalah memelihara Taman Eden. Jadi kalau sampai dengan hari ini saudara belum menemukan jodohmu ada di mana, mungkin yang terlebih dahulu harus engkau pertanyakan adalah apakah aku sudah menemukan Taman Edenku. Taman Eden berbicara tentang tempat di mana kita bekerja, tempat di mana kita bisa produktif dengan hidup kita. Apakah hari ini kita sudah berada di tempat-tempat yang Tuhan minta untuk kita kelola? Ya, jadi itu dulu yang harus kita temukan, terutama untuk kaum laki-laki. Nggak mungkin Anda berkeluarga tanpa mempunyai pekerjaan. Betul. Nggak mungkin ada cewek yang mau di seluruh biayai kamu. Ya, jujur. Karena namanya laki-laki diciptakan Tuhan menjadi kepala keluarga. Jadi mau nggak mau namanya laki-laki harus bisa menyediakan income buat keluarganya. Jadi satu dulu yang perlu kita perhatikan, yaitu pernikahan itu adalah idenya Tuhan. Yang kedua, temukan Taman Edenmu. Ada amin? Amin. Coba lihat kanan kirinya, bilang, temukan Taman Edenmu. Ya, tentunya di dalam kehidupan kita ada banyak orang yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Saya nggak tahu dengan saudara, saya percaya di tempat ini pun bagi Anda para single, Anda mempunyai alasan tentunya ya, kenapa sampai dengan hari ini Anda masih single, betul nggak? Betul ya, tetapi mari kita dengar firman Tuhan terlebih dahulu karena percuma kita lebih berfokus untuk mencari pasangan hidup, karena firman Tuhan sudah berkata usahakan dulu Taman Edenmu. Amin ya, Taman Eden bisa berbicara banyak hal, tadi sudah dibahas dan saya percaya ini sangat penting sekali. Jadi artinya berbicara khususnya kepada Anda yang cowok angkat tangan dong. Ini penting banget gitu ya, karena kultur budaya manapun juga seringkali kita tahu bahwa laki-laki yang biasanya seringkali berinisiasi ya. Kita tahu bahwa panggilan Anda untuk kaum pria adalah untuk menjadi pemimpin, kepala keluarga. Jadi sebelum Anda akan memimpin keluarga saudara, saya percaya bahwa Tuhan Yesus pernah berkata kepada para muridnya, setialah dahulu kepada hal yang kecil, maka hal yang besar akan ditambahkan kepadamu. Jadi panggilan pada saat ini adalah untuk kaum laki-laki, ya, untuk Anda untuk menjadi dewasa. Dikatakan tadi untuk mengusahakan Taman Edenmu, untuk Anda menghasilkan sesuatu, bertanya kepada Tuhan, Tuhan Taman Edenku di mana? Supaya aku bisa mengusahakannya, ya. Kalau aku belum menemukan Taman Edenku, maka saudara harus benar-benar bertanya kepada Tuhan, supaya Anda bisa menjadi orang-orang yang maksimal di dalam kehidupan ini. Kemudian setia, jangan nggak setia kepada hal yang sepele. Karena pada waktu Anda mulai setia kepada hal yang kecil, Anda berusaha untuk memanage kehidupanmu terlebih dahulu, maka percaya saja Tuhan
nggak akan tinggal diam. Suatu kali saya pernah bercerita tentang Adam dan Hawa kepada anak saya yang masih kecil, ya, pada waktu saya mau lagi nemenin dia tidur. Kemudian saya bercerita kepada dia bagaimana Tuhan memberikan suatu PR kepada Adam untuk memberikan nama kepada seluruh hewan, betul nggak ya? Dan kemudian pada waktu itu ternyata Adam tidak menemukan pasangan yang sepadan. Saudara bisa bayangkan kalau misalnya Adam berpikir, ya, mungkin harimau ini harimau yang luar biasa, kulitnya cakep banget gitu ya, kemudian bulunya indah, doreng-doreng gitu ya. Kemudian tetapi Adam berpikir kalau nanti harimau marah berantem sama saya, kukunya keluar, dicakarkan luar biasa. Walaupun ada beberapa perempuan yang seperti itu ya. Nah kemudian Adam berpikir juga bagaimana dengan gajah gitu ya. Gajah kan gede banget gitu ya. Dan kalau misalnya nggak sengaja dicari keinjak, Adamnya juga meletet gitu ya. Nggak mungkin jadi istrinya kan. Dan kemudian akhirnya dia setelah itu bertanya kepada Tuhan, Tuhan nggak ada satupun makhluk yang sepadan dengan aku. Nah pada waktu Tuhan melihat bahwa Adam sudah setia mengusahakan taman Edennya, barulah kemudian di ayat 17 dikatakan di sana Tuhan memberikan PR yang sangat jelas kepada Adam, deskripsi bagaimana caranya mengelola taman itu, dan di ayat 18 barulah Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Amin, gak baik loh. Coba lihat kiri kanan, katakan gak baik kalau kamu sendirian. Amin. Jadi kalau Anda hari ini tahu bahwa panggilan Anda adalah untuk menikah, meneruskan garis keturunan. Kemudian Anda tahu Tuhan punya rencana yang sangat luar biasa untuk masa depan Anda. Ada panggilan Tuhan yang sangat besar, yang Tuhan mau Anda lakukan. Maka percaya bahwa Tuhan melihat bahwa tidak baik Anda sendirian saja. Baru setelah itu Tuhan akan mengutuskan Hawa kamu, Tuhan menciptakan Hawa dari tulang rusuknya Adam. Yang percaya katakan, amin. Berikan dulu kemuliaan paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Ini menarik sekali untuk dibahas ya. Karena apa? Karena dari hari pertama sampai hari ke-6 Tuhan menciptakan dunia dan seluruh isinya. Selalu Tuhan mengakhiri hari itu dengan berkata, semua baik. Benar gak? Benar. Ya. Tapi khusus di hari ke-6 ketika sudah selesai menciptakan Adam dan Adam masih sendirian, khusus di bagian ini saja, Tuhan berkata tidak baik. Nah, khusus di bagian ini saja baru Tuhan itu ngomentarin bahwa ciptaannya itu enggak baik. Yang masih sendirian boleh angkat tangannya? Tidak baik buat Anda sendirian ya. Termasuk yang cewek loh. Termasuk yang cewek, bukan cuma cowok. Yang cewek juga boleh angkat tangan. Silakan angkat tangan, jangan malu-malu. Ayo coba yang masih sendirian angkat tangan. Ya, yang masih sendirian. gitu dong. Nah, ya. Amin. Ya, Tuhan Jadi, bilang tidak baik kalau kamu sendirian. ini firman untuk Anda. Ya. Haleluya. Dan Tuhan bilang aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Yang percaya katakan amin. Amin. Percayalah. Di ujung bumi manapun juga Tuhan sudah menciptakan seseorang yang sepadan denganmu. Amin. Haleluya. Tinggal tunggu waktunya Tuhan supaya kalian bisa ketemu dengan jodoh yang Tuhan tentukan itu. Amin. Ya, luar biasa. Ya, kita lihat kemudian firman Tuhan berikutnya ya. Apa yang menjadi rencana Tuhan, dan kita kenal Tuhan dulu supaya lebih dalam ya. Banyak orang mencari cinta, benar nggak? Sudah pernah mencari cinta? Arjuna itu mencari cinta. Ada yang namanya cinta di sini? Nah, sebelum kita mencari cinta, lebih baik kenali cinta itu apa gitu ya. What is love? Nah, kita lihat daripada firman Tuhan 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Firman Tuhan di sana berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Mari kita mengerti bahwa pada waktu kita berbicara masalah cinta, semestinya Anda sudah tahu bahwa cinta dapat dibagi menjadi beberapa macam aspek. Tetapi untuk hari ini, kita harus tahu bahwa kasih atau cinta yang kita lagi bicarakan adalah kisah cinta yang sejati tentunya ya. Kisah cinta yang sejati itu hanya ditemukan dari dalam Tuhan. Nah di dalam firman ini dikatakan pada waktu berkata sebab Allah adalah kasih, di dalam bahasa Grekanya dikatakan di sana bahwa ini adalah agape. Ya. Artinya bahwa berbicara masalah cinta yang berkorban, cinta yang mau memberi, cinta yang tidak menuntut, cinta yang sempurna. Karena Tuhan adalah kasih yang sempurna. Kalau kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan yang kasih. Saya percaya maka Tuhan
pada waktu kita mengenal Dia, di dalam kepenuhan akan Dia, maka saudara, kita adalah ciptaan di dalam rupa dan gambarnya. Amin. Saudara harus percaya bahwa engkau dicipta dalam rupa dan gambarnya. Mungkin saudara berkata, Pak, saya tidak tahu apa itu cinta. Saya bahkan tidak tahu siapa orang tua saya. Saya nggak tahu bagaimana saya bisa lahir di dunia ini. Saya nggak pernah merasakan bagaimana ada orang yang mengasihi saya. Tetapi dengar baik-baik, kejadian saudara di muka bumi ini adalah kejadian yang direncanakan oleh Tuhan. Ada amin? Ya. Walaupun orang tuamu mungkin tidak menghendaki engkau, tetapi coba pikir baik-baik. Bukankah kalau Tuhan yang sudah berencana, ya, Anda pasti akan lahir di muka bumi ini. Pernah dengar suatu cerita bahwa pada waktu seorang laki-laki dan perempuan, ya, mereka berhubungan badan. Dan Anda tahu bahwa pada waktu ada pelepasan sperma, itu diperkirakan oleh dokter, dihitung-hitung ada 150 juta sperma. Ya. Dan pada waktu sel sperma yang begitu banyak, itu Anda harus berkompetisi dengan luar biasa. Ya, ini adalah suatu perjalanan yang mengasihkan gitu ya. Suatu lomba yang istilahnya kalau salah belok mati gitu ya. Pemenangnya cuma satu, betul nggak? Dan kemudian sampai akhirnya setelah bertarung mati-matian, Anda harus berenang dengan cara yang luar biasa. Pada waktu sampai dengan tujuan, ternyata Andalah yang menang. Amin. Jadi siapapun Anda, apapun yang dunia ini bisa katakan tentang dirimu, kebenarannya adalah Tuhan mempunyai rencana yang sangat besar. Sehingga Anda bisa dilahirkan di muka bumi ini. Belum kenal Tuhan aja, kamu adalah pemenang. Amin. Coba lihat kiri kanan. Katakan, kamu dan aku adalah pemenang. Setelah kita terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia sudah menyelamatkan kita. Sekarang kita sudah dipulihkan. Amin. Gambar dan citra Tuhan itu ada pada diri saudara. Hidupmu bukan milik kamu lagi, saudara sekalian. Jadi artinya, makanya Tuhan Yesus berkata, sekarang bukan cuma kamu pemenang, tetapi kamu lebih daripada pemenang. Yang percaya katakan, amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau bicara tentang masalah jodoh, itu masalahnya kan seringkali seperti ini. Orang yang kita senangin, ya kan, orang yang gantengnya, cantiknya persis seperti kriteria yang kita mau, yang kita sampai tergila-gila sama dia, tapi dia gak suka sama kita. Ironis dong. Cinta kita bertepuk sebelah tangan. Ya kan? Nah, tetapi ada juga orang-orang yang kita nggak suka modelnya, bukan kriteria kita, dia tergila-gila setengah mati sama kita. Ya kan? Yang bikin rumit adalah seperti itu. Kenapa ya kok kita nggak bisa menemukan yang pas, yang klop gitu kan, enak, dunia menjadi indah. Tapi justru karena kejar-kejaran gitu, yang istilahnya jadi seru ya. yang jadi seru, yang cowok mau, yang cewek nggak mau, yang cewek mau, yang cowok juga nggak mau gitu ya. Itu nah ini kerap kali kadang-kadang membingungkan, makanya kita percaya bahwa kita perlu memberikan kriteria yang tepat. Mau tahu nggak? Ya, mari kita lihat kriteria yang tepat. Oke, kriteria yang tepat. Ini kriteria ya, tetapi Anda boleh kembangkan sendiri tentunya. Ini syarat utamanya gitu ya. Ini yang juga kami ajarkan kepada anak-anak kami ya. Nah, saudara, yang pertama, kalau Anda mencari pasangan hidup, mencari calon suami, calon istri, bukan cuma pacar. Kalau pacar mah bisa come and go, tapi kalau kita bicara pasangan hidup, calon suami dan calon istri, itu lebih mengarah kepada suatu hubungan yang berkomitmen, yang tidak gonta-ganti. Ada amin? Ya. Nomor satu, mau gak mau dia harus love God. Dia harus mencintai Tuhan terlebih dahulu. Karena apa? Karena Tuhan adalah sumber segala cinta. Tuhan adalah sumber segala kasih. Kalau dia tidak mencintai Tuhan, bagaimana dia bisa mencintai kita? Benar? Harus cinta sama Tuhan dulu, penciptanya. Baru dia akan bisa mengimplementasikan cinta kasih itu kepada manusia sesamanya. Ya. Itu yang pertama, syarat pertama. Syarat yang kedua, kemudian dia harus mencintai kamu secara tulus. Apa adanya. Apa adanya, bukan ada apanya. Betul. Ya, ini penting sekali. Ya, saya percaya bahwa orang yang mengasihi apa adanya, ya mengasihi Anda dengan tulus ini perlu waktu. Firman Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu perlu diuji dan perlu dibuktikan. Ada amin nggak? Ya, jadi kalau ada seorang, misalnya nih ya, saya berbicara memberikan contoh kepada tentunya Anda kaum perempuan atau kaum cewek gitu ya. Kalau ada seorang laki-laki berkata, gua cinta sama lu, I love you, wah ini gitu. Ya,
aku tresno karo kowe gitu ya. Ili bedi, wah ini gitu, semua bahasa boleh ya. Nah, kemudian yang diminta adalah kalau kamu cinta sama aku balik, maka kamu harus buktikan dong. Kalau kamu mau membuktikan cintamu, maka kamu harus mau tidur dengan saya. Mari kita berhubungan terlebih dahulu. Nah ini penting nih. Nah respon Anda bagaimana? Biasanya kalau sudah cewek digituin kleper gitu ya, maka si cewek akan siap-siap menanggalkan segalanya. Termasuk bajunya. Nah ini berbahaya banget ya. Nah kalau seorang laki-laki yang sudah seperti itu, Anda perlu tahu bahwa cinta itu perlu diuji. Kasih itu perlu diuji. Kalau belum, dengar baik-baik. Kalau belum, si cowok sudah minta seperti itu berarti dia tidak mencintaimu dengan tulus. Ada amin? Ya kaum cewek ya. Sebaliknya mungkin juga saya nggak tahu nih, katanya emansipasi wanita nih. Siapa tahu yang cewek yang ngebet duluan, saya nggak tahu gitu ya. Nah kalau ada pun seperti itu, cowok-cowok dengar baik-baik, jangan mau gitu ya. Andri Nawas tuh jangan mau ya, betul. Penting banget itu ya, Diki jangan mau ya. Makanya Diki ini baik-baik banget gitu. Karena dia menyibukkan diri, perlu sekali menyibukkan diri, cari penumpang boleh gitu ya. Amin, haleluya. Karena cinta itu harus diuji, betul ya. Kalau dikatakan bahwa kalau kamu tidak mau memberikan apa yang kamu punya, maka kamu tidak mencintai aku, itu sama dengan omong kosong, betul ya. Dengar baik-baik. Saya adalah seorang laki-laki dan saya mau berkata kepada Anda kaum perempuan. Laki-laki itu adalah tipe petualang. Saya berkata seperti ini supaya Anda tahu. Dengar baik-baik ya. Kalau Anda sudah memberikan segala sesuatu belum pada waktunya. Waktunya itu kapan yang dimaksudkan? Yaitu pada waktu pernikahan. Ingat ya, pada waktu Tuhan berkata bahwa Tuhan memberkati mereka, itu memberkati dalam konteks pernikahan yang sah. Dan tentunya finding the right partner, kita harus tegaskan bahwa ini adalah hubungan yang benar di mata Tuhan antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Ya, jadi jelas ya, tidak ada exceptional, tidak ada pengecualian. Nah kemudian pada waktu itu kita harus tahu bahwa kalau kamu sudah menanggalkan segala-galanya, memberikan kepada laki-laki itu apa yang bukan menjadi hak dia. Oke? Dengar baik-baik, maka laki-laki itu akan pasti menyepelekan kamu. Laki-laki itu pasti akan memandang kamu remeh. Dan kemudian akhirnya dia pasti akan meninggalkan kamu. Dan kemudian akhirnya kamu akan ditinggalkan dalam kondisi second. Ini berbahaya banget gitu ya. Dan kemudian seorang perempuan biasanya kalau sudah seperti itu, dia akan sangat sekali sukar untuk melupakan masa lalunya. Dan dia akan membawa dalam tanda kutip sampah kehidupan ini sampai dalam waktu yang sangat lama sekali ya. Kemudian yang berikutnya, syarat yang berikutnya adalah love his parent or love her parents. Jadi kalau menemukan pasangan hidup, kriteria yang ketiga, orang itu harus mengasihi orang tuanya sendiri. Kenapa ini penting? Karena ya kita tahu apalagi kultur budaya Indonesia, kalau seorang pria melangkah dalam pernikahan dengan seorang wanita, itu bukan saja dua orang yang menikah, tetapi dua keluarga besar yang menikah. Betul. Ya, nah apalagi kita orang-orang timur, kalau dia tidak mempunyai hubungan yang baik dengan orang tuanya, kalau dia tidak bisa mengasihi orang tuanya sendiri, jangan harap dia bisa mengasihi orang tuamu. Ya, kalau dia tidak bisa hormat sama orang tuanya, kalau ngomong sama orang tuanya selalu kasar bentak-bentak, jangan harap dia bakalan ngomong halus-halus sama orang tuamu. Ya, karena bagaimana dia memperlakukan orang tuanya itu akan merefleksikan bagaimana dia memperlakukan mertuanya nanti. Ya, jadi itu adalah satu hal yang perlu juga kita pikirkan pada saat kita sedang menjajaki suatu hubungan, pada saat kita sedang pacaran, kita harus perhatikan hal-hal berikut ini kalau kita memang serius mau membawa hubungan kita ke tingkat yang lebih tinggi. Ya, ini juga sangat penting bahwa salah satu kriteria, khususnya ini lagi-lagi ya, dengar baik-baik, laki-laki dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi penyedia daripada income keluarga. Ini sangat penting sekali. Jadi kalaupun Anda mau menikah dengan seseorang laki-laki, ya saya berbicara kepada perempuan lagi, yakinkan bahwa calon suamimu ini sudah punya pekerjaan tetap. Ya, saya tidak berbicara bahwa dia harus menjadi orang kaya. Kaya itu sifatnya relatif. Kekayaan bisa dibangun, kekayaan bisa dicari. Ada amin ya. Tetapi minimal level income dia harus mencukupi
kehidupan kalian berdua. Kita tahu bahwa yang namanya kehidupan ini terdiri daripada yang kebutuhan primer, ada sandang, ada pangan, ada papan. Ya, kalau makan aja nggak bisa, memberikan makan orang tua nggak bisa. Anda mungkin berkata kalau misalnya para remaja ya, tapi dia kan cinta saya kan cinta dia. Ya, makan tuh cinta. Ya, karena kalau sudah 3 bulan menikah, apalagi kemudian sudah hamil, ya, kemudian sudah punya anak, cinta itu nggak bisa dimakan. Betul ya? Karena orang tua bisa puasa, tetapi anak nggak bisa puasa. Ini sangat penting sekali. Nah, kemudian sangat penting sekali zaman sekarang mungkin juga perlu dibangun komunikasi yang sangat sehat. Kadang-kadang di dalam dunia sekarang bukan cuma laki-laki yang perlu bekerja, tetapi melihat kebutuhan ataupun melihat kemauan. Ya, banyak perempuan-perempuan di zaman sekarang terutama di kota-kota besar seperti Jakarta sudah punya level pendidikan yang sangat tinggi, bukan cuma D3 tetapi S1, S2, bahkan mungkin ada beberapa perempuan yang profesor gitu ya. Kayaknya kadang-kadang nggak fair kalau mungkin di zaman ini si perempuan juga nggak boleh bekerja ya. Istri saya juga bekerja tetapi dia pekerjaan utamanya tetap menjadi istri saya atau menjadi ibu rumah tangga gitu ya. Jadi perlu dibicarakan dengan baik bagaimana kalau misalnya si wanita bekerja. Bagaimana kalau misalnya si wanita income-nya lebih tinggi. Ini perlu menjadi pemikiran ya. Oke, go ahead. Ya, kemudian kriteria yang berikutnya kita harus pastikan bahwa pasangan kita itu adalah orang yang noble ya. Dalam Alkitab dikatakan wanita yang cakap. Kalau kamu adalah seorang laki-laki, kamu harus mencari seorang wanita yang cakap seperti yang ditulis di Amsal 31 ya. Nanti pulang baca baik-baik. Seperti itulah seharusnya kriteria yang kamu cari akan seorang wanita. Bukan seorang wanita yang pandai menghambur-hamburkan duit. Kalau itu mah semua orang bisa ya. Bahkan yang gak sekolah pun bisa menghamburkan duit. Ya, mau dihabisin dalam semalam semua orang bisa, gampang itu ya. Tetapi gak semua orang tahu caranya mengelola duit dengan benar. Gak semua orang punya hati memberi kepada kerajaan surga. Gak semua orang mempunyai hati yang mulia ya kan. Nah, karena itu Anda bisa belajar melalui Alkitab, panduan kita, manual kita ya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan pada saat mencari jodoh. Nah, saudara, saya tahu memang gak semua orang di dunia ini mempunyai jodoh yang dekat gitu ya. Gak semua orang mungkin seberuntung saya sama Pak Daniel gitu ya. Saya sama Pak Daniel itu kami saling mengenal sudah sejak kelas 5 SD ya. Jadi waktu saya berusia 11 tahun, kamu 12 tahun berarti ya? 12 tahun. Nah, itu kami sudah mulai kenal karena kami satu kelas waktu itu ya. Tapi nggak pacaran mulai kelas 5 SD ya, yang benar. Pikiran kalian nggak beres ini ya. Kenalan doang gitu ya. Nah, ya, lalu cinta bertumbuh memang. Nah, tahu nggak satu hal bahwa Pak Daniel ini adalah pacar saya yang pertama. Dan Pak Daniel ini adalah pacar saya yang terakhir. Saya juga loh, dia ini adalah pacar saya yang pertama dan juga pacar yang terakhir. Wih. Keren kan? Nah. Tapi jangan ditanya tengah-tengahnya ada berapa. Nah. Maksudnya dulu pernah pacaran, tapi terus karena satu hal dan yang lain kami masih terlalu muda, jadi akhirnya putus. Ya, setelah itu di tengah-tengahnya ada orang lain gitu ya, baru yang terakhir ketemu lagi gitu. Ketemu lagi waktu kami sudah kuliah. Saya berusia 19 tahun, dia berusia 20 tahun gitu kan. Saya kuliah di Amerika, dia kuliah di Kanada. Ya. Satu hari kita lagi summer holiday pulang ke Indonesia. Dan waktu itu ketemu lagi gitu. Padahal saya itu adalah tipe cewek yang mempercayai satu prinsip bahwa kalau sudah pernah pacaran dan putus itu artinya bukan jodoh saya. Jadi saya ogah disuruh balik sama pacar lama, mending saya cari yang baru. Saya dulu punya prinsip seperti itu. Tapi udah cari rupanya nggak dapet dia. Sudah cari, udah dapat yang sebagus dia gitu ya. Nah, tapi akhirnya waktu kita berjumpa kembali itu ya ini CLBK gitu ya, cinta lama bersemi kembali. Kita sudah lebih besar, kita sudah lebih dewasa, ya perubahan tubuh juga sudah maksimal ya. Waktu kamu ngeliat aku lagi gimana? Ya, keadaan sudah berubah, pikiran kita sudah lebih matang gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya jangan langsung menolak orang-orang yang pernah hadir dalam hidupmu. Ya. Yang kamu pikir, itu coret-coret, gak masuk, namanya gak masuk dalam buku gua gitu kan ya. Karena apa? Karena kamu gak tahu pada saat musim yang tepat,
Orang kan bisa berubah, perjalanan hidup manusia bisa membentuk kita menjadi seperti apa nantinya kan kita juga nggak tahu gitu ya. Jadi kalau yang dulu misalnya jelek, jerawatan banyak, pakai kawat gigi, modelnya kalau ketawa aneh gitu kan ya. Jangan langsung dicoret dari buku kamu ya, karena belum tentu dia akan jelek seperti itu seumur hidupnya. Ngerti maksud saya ya? Jadi mungkin aja ketika dia bertumbuh kemudian dia sudah nggak jerawatan lagi, terus setelah behelnya dilepas, mungkin dia kalau senyum sekarang jadi manis, sudah nggak ada gigi taring kayak macan seperti dulu ya kan? Jadi orang bisa berubah gitu loh, jangan mudah-mudah mencoret orang dari buku kalian. Ya, dan itu satu hal yang saya pelajarin juga. Seringkali kalau orang mau apalagi yang umurnya sudah mepet gitu ya, kalian tahu lah 29,9 tadi gitu ya. 39,9 juga. Oh ya mungkin, ya apalagi di negara Indonesia kalau cewek sudah 29,9 itu orang tuanya opungnya gitu kan ya, tulang-tulangnya semua udah pada bingung gitu kan ya, ayo gimana dong kamu, kayak dikejar-kejar waktu gitu kan ya, karena memang ya kita punya jam biologis, jam tubuh kita buat seorang wanita, masa subur adalah dari usia 25 tahun sampai 23 tahun. Jadi kalau orang tua kita, opung-opung, tulang-tulang sudah mulai bingung ya, itu mereka memikirkan masa biologis kita ya. Nggak usah terlalu dimasukin hati, terus kita jadi antipati biasanya kan. Terus kalau mama kita bilang, ayo sini mama kenalin, pasti kita langsung bilang, enggak. Kita langsung menutup diri, kayak gua nggak laku aja, gua bisa cari sendiri kali. Padahal udah 39 nih. Mama nggak usah bantu-bantu gua, gitu ya. Kita langsung emosinya tinggi, naik gitu. Atau kalau mau dikenalin sama bibinya atau pamannya, enggak, saya nggak perlu bantuan, saya bisa cari sendiri. Nah banyak orang yang seperti itu, tapi sebenarnya itu bukan sikap hati yang baik untuk dipertahankan. Why? Ya saya akan jawab, karena ya, selama kita masih belum bertemu dengan jodoh yang tepat, kita tuh harus membuka pergaulan kita seluas-luasnya. Jangan mudah-mudah menutup pintu, jangan mudah-mudah mencoret nama seseorang. Ya, harus pergaulan itu dibuka selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Kalau mau dikenalin, kenalin aja. Toh cuman dikenalin, nggak disuruh pacaran, toh nggak disuruh merit besok kan. Cuman dikenalin aja, apa susahnya, ruginya apa. Cuma shake hand, halo saya Debbie. Saya Daniel, ya. Kamu cantik gitu. deh. Oh thank you, ya kan. Apa susahnya hanya kenalan. Karena apa saudara? Mungkin jodohmu bukan itu yang dikenalin sama mamamu. Atau yang dikenalin sama pamanmu, sama bibimu, tulangmu, opungmu. Mungkin jodohmu bukan dia. Tapi gara-gara kenalan sama dia, bisa kenalan sama best friend-nya dan ternyata itulah jodohmu. Atau gara-gara kenalan sama dia, bisa kenalan sama sepupunya atau dan adiknya. Dialah yang adalah jodohmu. Jadi jangan mudah-mudah menutup pintu, jangan mudah-mudah mencoret nama orang karena kamu tidak tahu jalan ini akan menuju kemana selanjutnya. Ada amin. Namun demikian kriteria yang tadi kami berikan ini sangat penting ya. Apabila Anda tentunya sudah mempunyai, Anda berpikir apakah dia benar nih, is she the one atau is he the one gitu. Apakah dia ini adalah pacarku yang sekarang ini, apakah dia yang satu-satunya ini yang akan aku nikahi nanti. Gunakan kriteria ini sangat penting ya. Jadi tadi yang kami katakan tentang loving God atau mengasihi Tuhan ini lebih penting daripada takut Tuhan. Ya. Hari-hari ini kalian kan tahu banyak orang mengaku beragama tetapi mereka tidak mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Sangat diperlukan sekali seseorang yang satu iman gitu ya. Kalau Anda adalah anak Tuhan tentunya sangat perlu sekali untuk menemukan pasangan hidup. Usaha sebisa mungkin sama-sama anak Tuhan gitu ya. Karena firman Tuhan sudah berkata apa untungnya gelap dan terang ini menjadi satu gitu ya. Kriteria ini adalah panduan. Kalau Anda lakukan saya percaya tentunya kadang-kadang perlu bukan cuma pendekatan tetapi juga perlu untuk dibicarakan, perlu untuk dipikirkan, perlu untuk didoakan. Tetapi panduan ini adalah panduan yang sangat penting. Dan di tempat ini atau mungkin beberapa Anda yang menyaksikan mungkin sudah menikah, Anda berkata bagaimana dengan kami? Mungkin Anda punya anak, mungkin Anda punya adik. Anda berikan nasihat yang sama kepada mereka yang memerlukan. Ada amin? Ya, puji nama Tuhan. Kita berikan dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, kemudian yang berikutnya saudara ya. Ada juga saya pernah punya satu teman gitu ya, teman wanita yang waktu itu usianya sudah 35 tahun ya. Dan seperti yang saya bilang ya, keluarga udah mulai bingung semua akan keadaan dia.
Dan dia bukan tipe orang yang beruntung bisa ketemu sama jodohnya pas usianya masih lebih muda. Karena apa? Karena dia beberapa kali itu ditaksir sama cowok, tapi cowoknya sudah menikah. Jadi dia bolak-balik ditawarin jadi istri kedua lah, jadi istri ketiga lah, keempat lah gitu kan ya. Nah, dan cewek ini adalah anak Tuhan dan dia bilang sama saya, sharing sama saya, lebih baik gua nggak kawin daripada gua dijadiin istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Apalagi kalau gua harus sampai meninggalkan Tuhan, harus meninggalkan kepercayaan saya, dia nggak mau gitu ya saudara. Dan kami ancungin jempol untuk prinsip yang dia punya. Lalu pada saat itu dia tetap pokoknya percaya sama Tuhan, jodohku ada di tangan Tuhan ya kan. Nah taunya, saudara tahu saudara, saya ini sering membagikan hal ini. Kalau kamu misalkan merasa stok di Indonesia sudah habis buat kamu, ini satu kebenaran yang harus kita pegang baik-baik. Stoknya Tuhan tidak terbatas di Indonesia saudara. Jadi kalaupun menurut kacamata kamu stok di Indonesia ini sudah habis, tidak ada yang cocok buat dirimu, percayalah Tuhan sanggup kirimkan bahkan stok dari luar negeri sekalipun. Import masih bisa, ekspor juga masih bisa ya. Kalau bukan dia yang diimport ke Indonesia, kamu yang diekspor somewhere ya. Dan itu terjadi sama teman saya yang mempertahankan imannya di dalam Tuhan. Dia tidak mau menggadaikan Tuhan Yesus demi jodoh. Dia tidak mau menggadaikan Tuhan Yesus demi menikah. Saudara tahu dia dikirimin oleh Tuhan jodoh yang terbaik dari negeri Belanda. Seorang misionaris dan akhirnya mereka sudah menikah. Sekarang mereka melayani Tuhan bersama-sama. Luar biasa bukan? Ya, Amen. jadi kadang-kadang kita memang perlu mempunyai hikmat ya, perlu mempunyai hikmat. Kalau hal-hal yang melanggar prinsip Alkitabiah, jangan mau saudara, apapun tawarannya yang dilemparkan oleh dunia. Karena Tuhan sanggup memberikan yang terbaik buat dirimu yang percaya, katakan amin. Kita berikan amin. bulan yang paling meriah buat Tuhan, haleluya. Kita lompat ke slide yang ke-8 ya. Kita punya waktu 4 menit lagi dan kemudian kita akan berikan sesi tanya jawab. Ini perlu dibahas banget. What is sex? Apa itu seks? Kita lihat Alkitab gitu ya. Kejadian pasal yang pertama 28, firman Tuhan berkata, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Jadi kita harus mengerti salah satu tujuan daripada kita perlu menikah adalah supaya kita meneruskan garis keturunan. Ya, tentunya ini sangat penting sekali karena pada waktu Tuhan menciptakan manusia mula-mula, ya itu dunia masih kosong gitu. Namun demikian Pak, sekarang kan sudah 7 miliar lebih penduduk bumi ini. Nah makanya, tapi kemauan untuk melakukan persetubuhan di dalam tubuh kita sebagai manusia ini masih ada. Namun demikian, sebagai orang yang takut akan Tuhan, kita cinta sama Tuhan, kita perlu mengerti bahwa seks adalah sesuatu yang bukan dosa semestinya ya. Seks adalah sesuatu yang indah asal dilakukan dengan koridor yang benar di dalam pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Nah pertanyaan sekarang adalah mengapa Tuhan tidak menginginkan adanya seks di luar pernikahan? Buka bersama-sama dengan kami di 1 Korintus pasal yang ke-6. Kita melihat bersama-sama daripada ayat ke-18. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 18. Firman Tuhan berkata, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan dosa terhadap dirinya sendiri. Kata-kata jauhkanlah, ini dalam bahasa aslinya artinya adalah lari. Ya, jadi pada waktu Anda dicoba, dengar baik-baik, tidak ada satupun manusia, Anda dan saya dan kami berdua, tidak ada satupun yang imun daripada dosa. Amin ya. Jadi satu-satunya cara untuk melindungi diri daripada kejatuhan dosa seksual adalah lari daripada dosa itu. Ingat kisah daripada kehidupan Yusuf. Bagaimana pada waktu dia sudah istilahnya digoda sedemikian rupa oleh Tante Potifar. Betul ya, kamar sudah dikunci. Saya yakin pernah saya khotbahkan bahwa Tante Potifar ini gak mungkin jelek gitu ya. Dia cakep banget, dia mungkin sangat menantang sekali. Dan Yusuf tahu kalau dia tidak lari daripada tempat itu, tinggal tunggu waktu, maka dia pasti akan jatuh dalam dosa. Nah firman Tuhan berkata dengan jelas, setiap dosa lain yang dilakukan oleh tubuh kita, ini dilakukan di luar tubuh. Ada amin ya? Tetapi dosa yang satu itu dilakukan di dalam tubuh.
Karena seks itu ibaratnya adalah hanya boleh dilakukan oleh suami istri, karena dengan cara itulah laki-laki dan perempuan dikatakan oleh firman Tuhan dua menjadi satu. Jadi sangat penting sekali untuk kita memberikan nasihat, mengingatkan diri kita, mengingatkan orang-orang yang dekat dengan kita, anak-anak kita untuk tidak sampai jatuh di dalam dosa seksual. Amin ya. Saya kira cukup sampai sekian, dan kemudian nanti kami akan berikan sesi tanya jawab. Persiapkan diri saudara untuk boleh bertanya apapun, tentunya dalam koridor seperti yang tadi kami jabarkan, yaitu tentang finding the right partner. Dan Anda pun yang menyaksikan Facebook Live, Anda pun boleh segera bertanya. Terima kasih. Kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya bahwa firman yang sudah ditaburkan tidak akan pernah kembali sia-sia. Kami mau Tuhan untuk mengerti tentang rencana-Mu untuk kehidupan kami. Dan biarlah firman yang sudah diberikan ini akan equip kehidupan kami. Kami mau masuk sesi berikutnya untuk ini menjadi lebih berkat buat kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saudara diberkati malam hari ini. Mana wajah-wajah diberkati? Tepuk tangan dulu buat Yesus yang luar biasa untuk kita semua. Kalau bicara hal ini, para jomblo pasti senang sekali karena jawabannya sudah ada di hari ini juga ya. Dan kita akan memberikan persembahan kita. Namun sebelumnya informasi bahwa Anda diberi kesempatan untuk setelah persembahan ada sesi tanya jawab yang ada di ruangan ini. Para jomblo-jombloan, jomblowati memberikan pertanyaan, boleh menanya langsung, dan juga kepada rekan-rekan yang sedang menyaksikan live streaming, Anda boleh bertanya melalui Facebook dan pertanyaan Anda akan dijawab oleh Pastor Daniel dan Pastor Debbie Katarina. Demikian juga yang hadir sekali lagi di tempat ini, silakan untuk memberi pertanyaan. Mari kita. Dan kemudian saat ini sedang berjalan persembahan, dan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan dan akan memberkati juga pekerjaan Tuhan, diberi kesempatan untuk memberkati pekerjaan Tuhan dan persembahan saudara melalui nomor rekening yang ada di layar saudara hari ini. Silakan memberkati kita semua dan berdoa untuk persembahan kita masih sementara berjalan persembahannya. Kita sekalian pengumuman dulu ya. Pengumumannya untuk minggu depan kita akan jumpa lagi dengan Pastor Carlos Kobos dari Malaysia, ya, dari Malaysia. Pastikan baik yang hadir di sini pun yang sedang menonton Facebook, Anda boleh datang ke tempat ini bersama-sama kita bersukacita menikmati firman Tuhan dari seorang hamba Tuhan bernama Carlos Kobos. Tuhan berkati, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Bapak terima kasih untuk persembahan umat Tuhan pada malam hari ini, memberkati setiap apa yang diberikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan dimuliakan dalamnya dan kami bersyukur buat kesempatan haleluya. Kami berterima kasih kepadamu. Amin. Selanjutnya kita akan serahkan kepada Miss Nova untuk memandu kita di dalam acara ini. Saya persilakan. Oke, malam hari ini kita ada sesi tanya jawab. Mungkin buat teman-teman yang ada di sini juga boleh kalau ada yang mau bertanya, ataupun yang lagi nonton live streaming di Anugerah Ministries bisa langsung komen di live streamingnya. Nanti saya akan bacakan pertanyaannya. Oke, hari ini malam ini kayaknya saya banget. Kena ya Miss? Kena banget Bu. Hari ini adalah tema Finding Right Partners. Pastinya sih nggak mudah, terutama buat saya. Curhat online. Enggak, saya nggak curhat. Siapa tahu nanti yang dia terpancing maksudnya. Iya maksudnya. Tapi kalau ditonton gimana nanti? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa lah Pak, biar jadi berkat juga kan. Siapa tahu orangnya berubah, amin. Karena usia saya juga udah nggak muda. Saya mau tanya sebenarnya Bapak sama Ibu. Silakan. Usia saya pastinya udah nggak muda lagi. Kelihatan, udah lewat dari 30 lah. Kelihatan. Enggak. Ternyata saya udah berusaha muda. Oke, saya pertama misalkan saya udah berkenalan dengan sesama anak Tuhan lah ya. Iya. Oke. Tenang. Fans saya tenang ya. Dan tapi kenapa kami tuh selalu ada kendala dalam misalkan komunikasi.
biasanya kalau orang berpasangan, Curhat. berpartner itu biasanya dari komunikasi yang sering jadi salah paham. Nah, menurut Bapak dan Ibu tuh sebaiknya bagaimana ya? Karena menurut saya dengan kita bisa chat atau telepon, buat saya tuh udah lebih dari cukup gitu. Nah, pacaran kan ada dua cara nih. Satu short distance atau long distance relationship. Ini yang mana? Oke, yang saya yang dibahas? long distance saja. Long distance. Oke. Ya. Nah, long distance relationship itu adalah satu tipe pacaran yang tidak mudah. Gitu ya. Jadi Ya. siapapun Anda yang mungkin pernah atau sedang menjalani long distance relationship, perlu diketahui bahwa diperlukan satu endurance, ketahanan. Karena long distance relationship atau jarak panjang ini atau jarak jauh ini sendiri sudah merupakan suatu ujian tersendiri. Karena orang bilang orang pacaran seperti seakan-akan nggak punya pacar gitu ya. Jarang ketemu, mungkin Betul, ketemunya 2 minggu sekali, 1 bulan sekali, 3 bulan sekali Betul. gitu ya. Dan kami pun sebenarnya punya sejarah, kami berdua pernah long distance distance. relationship. Berapa lama Pak waktu 3 itu? tahun setengah. Lama luar biasa, bertahan. Tapi Tapi, untungnya karena waktu itu kami, oh oke. Nah, kalau kami masih seorang mahasiswa tentunya akan lebih istilahnya pilihan juga mungkin nggak terlalu sebanyak kalau setelah lulus kuliah Iya, ya. iya. Tetapi diperlukan keteguhan hati ya. Salah satu kriteria yang utama untuk orang yang mau menjalani long distance relationship adalah satu, miliki keteguhan hati. Yang kedua, memang perlu komunikasi. Betul. Nah, bisa dibayangkan di tahun kami waktu long distance relationship tahun 94 Oh, sampai 97 97, ya, oke. itu nggak ada WhatsApp, BBM, Iya, betul, betul. email nggak ada. Jadi kami hanya bisa telepon dan telepon itu mahal banget karena dia ada di Amerika, saya ada di Kanada. Ya. Gitu ya, mahal banget. Ya. Dan yang kedua, alternatif yang paling murah adalah tulis surat. Tulis surat Tulis Pak, surat. masih bisa banget tuh tulis Kami surat. tulis surat. Oh, Jadi oke. dia tulis surat, saya pun terpancing akhirnya juga tulis surat, tulis surat. gitu ya. Setiap hari istilahnya membuat jurnal, Ah. cerita jadinya hari ini gua ngapain, Ngapain aja, aja. gitu ya. Belajar, makan, jalan ke bus station, Iya. terus kemudian kena hujan, itu Iya. ceritain semua. Iya. Dan kemudian 1 minggu sekali waktu itu kami postkan. Hmm. Dan setiap hari Senin jam 4 sore, setiap kali pulang saya kuliah, saya akan lewat ke kotak pos saya dan saya buka dengan iman saya buka dan pasti ada surat dia di sana tuh. Iya. Nah, pada waktu ada surat dia, saya akan bisa baca dan kemudian saya bisa tahu bahwa apa yang terjadi dengan dia dan itu berlanjut Lama Pak, maksudnya saling surat menyurat itu lama banget bertahun-tahun Ya selama 3,5 tahun kami pacaran itu. Oh. sampai akhirnya kemudian terjadi perkembangan teknologi, mulai ada email pun waktu itu harus pergi ke library gitu Iya. ya. Sampai akhirnya kami punya personal komputer sendiri, kami tahun 97 pakai chat. Pertama kali bukan ICQ tapi pakai Apa chat tuh, Pak? room. Oh, Kami ya, sudah chatroom, pakai iya, iya. video cam Oh ya, waktu video itu. cam. Pertama kali di tahun 1997 internet masih slow banget pada Iya waktu betul itu. betul. Nah, tapi intinya mungkin Debbie bisa cerita yang tentang long distance relationship. Ya, silakan. memang itu nggak mudah ya. Jadi memang diperlukan ketetapan hati untuk melakukan hal itu. Karena kalau enggak, kita juga capek lama-lama loh. Setiap hari harus nulis surat gitu kan ya. Betul. Emang gue pacaran sama kertas surat gitu kan ya. Iya. Beneran. Dan seringkali kalau saya sedang perlu bantuan gitu ya. Misalnya lagi pindahan apartemen, lagi pindahan tempat tinggal gitu. Atau pindah kos-kosan. Yang bantu bukan pacar saya, yang bantu malah teman-teman cowok Teman-teman. di sekolah gitu kan Iya. ya. Ini sebenarnya pacaran atau bukan sih ya gitu. Nah, jadi memang diperlukan ketetapan hati di antara kedua orang tersebut karena Iya. LDR itu tidak mudah ya. Betul. Pada waktu itu kami bukan satu-satunya pacaran, bukan satu-satunya pasangan yang LDR. Jadi di sekolah saya ada beberapa anak-anak lain ya, orang-orang Indonesia juga yang pacarannya LDR dan semua dari mereka putus, hanya kami yang berhasil. Itu Luar juga karena biasa. anugerah Tuhan. Tepuk tangan dulu dong. Nah, Nah, tapi campur tangan Tuhan juga pastinya. tentunya. Ya. Tentu, Dan ya. kalian harus tahu satu hal, ada istilah pepatah bahasa Inggris yang bilang distance makes the heart grow fonder. Artinya? Jarak itu membuat hati kita itu berkembang lebih saling mencintai satu dengan yang lain. Wow. Jadi jarak itu sebenarnya diperlukan untuk pertumbuhan Iya, cinta ya. Kalau terlalu dekat rindu terus ya Bu, gitu, tiap hari kayak rindu iya, terus ya. jadi tapi kita belajar bagaimana mengendalikan rindu kita. Iya, iya. Ya, nggak instant gratification gitu kan. Kalau zaman sekarang kan mau ketemu sekarang, mau Facebookan sekarang Facebookan sekarang gitu. iya, betul. Tapi kalau dulu tuh kita belajar menantikan
momen di mana wah kuncar nanti dia akan datang nih berkunjung gitu ya. Itu lebih sehat menurut saya juga. Jadi emosi itu nggak dipakai secara berlebih-lebihan gitu loh ya. Jadi ditahan-tahan nanti sampai Sabtu kita Akhirnya akan ketemu. Iya. Tapi sangat perlu dimengerti juga bahwa yang namanya long distance relationship ini mahal. Iya. Tidak murah ya. Betul, Jadi saya kosnya setuju. mahal di ongkos. tentunya Mahal di ongkos, diperlukan benar. keseimbangan, nggak bisa yang cowok terus datang dong. Iya. Makanya yang juga perlu cewek juga datang atau Iya. nggak bisa yang cewek terus di-expect tuh datang. Iya. Gitu ya. Kalau yang cewek terus pergi ke pulau itu terus kemudian cowoknya yang di sana nggak mau ke Jakarta gitu. Ya susah banget gitu kan ya. Ini nggak berimbang Iya, gitu. iya, iya, Jadi betul, Pak. makanya sebelum masuk melakukan sesuatu hubungan, mulai long distance relationship, kalau memang pikiran tidak mampu, lebih baik jangan dimasuki karena you are going to waste your time. Anda akan buang-buang waktu karena yang dalam kehidupan kita teman bisa banyak, pacar istilahnya bisa gonta-ganti, tapi waktu di dalam kehidupan tidak akan pernah bisa kembali. Jadi kalaupun kira-kira Tuhan memberikan indikasi dalam kehidupanmu bahwa calon teman perempuanmu atau teman laki-lakimu bukan sesuatu yang istilahnya perlu dipertahankan, lebih baik break it out. Iya, Putuskan secepat mungkin karena Anda nggak perlu buang-buang waktu. Lebih Betul. baik berdoa, minta pernyataan Tuhan, ketetapan hati ini sangat penting sekali. Iya. Ya. Nah, orang yang pacaran jarak dekat aja ya seringkali salah paham. Betul, betul sekali, Bu. Komunikasi harus dijaga dengan baik, Benar. apalagi yang LDR. Betul. Karena kita nggak tahu nih saat ini dia lagi duduk sama siapa, Betul, lagi betul. ngafe sama siapa, kita nggak tahu. Diperlukan trust, diperlukan rasa kepercayaan yang banyak gitu ya. Dan diperlukan juga iman di dalam Tuhan Iya. gitu ya. Karena tapi ya puji Tuhannya tuh gini, karena meskipun kami pacaran jarak jauh, tapi Tuhan kasih kepekaan gitu ya. Pernah suatu hari saya lihat Pak Daniel ini kok berubah gitu ya. Dari yang biasanya telepon setiap hari jam berapa, tiba-tiba dia hari ini bolos gak telepon. Besok juga teleponnya telat. Curiga nggak, Bu? Nah, Curiga? saya tahu memang ada temennya dari Indonesia yang sedang berkunjung ya kan. Dan temennya ini laki-laki membawa beberapa sepupunya yang perempuan Oke. gitu. Nah, Cemburu dong, jadi cemburu. saya waktu itu sudah berusaha menimbang-nimbang, harus ada discernment gitu ya. Kita Iya. harus timbang-timbang gitu. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Nah, tapi saya adalah tipe orang yang percaya kita tuh harus jujur sama perasaan kita. Kalau kita merasa apa ya, itu aja diungkapkan, Harus ditanyakan diomongin ya, Bu? secara baik. Yes, Iya. nggak usah dipendem-pendem. Betul. Rugi lah ya kalau dipendem-pendem itu nanti kita makan hati sendiri gitu Betul. kan ya. Jadi saya nanya sama dia, kok kayaknya kamu berubah ya. Beberapa hari ini aku merasa kamu nggak seperti yang biasanya gitu. Kenapa? Saya sudah nyanyi loh, aku masih seperti yang Nggak dulu, ngaruh nggak kali, percaya. Saya tanya, kenapa? Apakah kamu tertarik sama sepupu-sepupu Ya, dari teman ya. kamu? Nah, kemudian setelah saya tanya gitu, dia kayak dek gitu. Waduh, aku ketahuan gitu iya. kan ya. Nah, akhirnya dia bercerita jujur sama Oke. saya. Nah, ini diperlukan kejujuran ya. Short distance aja perlu kejujuran, apalagi yang long distance gitu kan ya. Jadi dia jujur sama saya. Dia kan nurun kayak papanya. Paling suka fotografi, paling suka foto-foto. Sama banget ya. Merit sama tukang foto memang enak sih, foto kita bagus-bagus ya. Bagus-bagus. Tapi ada nggak enaknya juga. Apa, Bu? Setiap sudut harus foto. Setiap lewat trotoar, Yang bagus, setiap lewat foto. zebra cross harus foto. Oh, oke. Kadang-kadang capek juga foto terus gitu kan Iya, ya. iya. Nah, ceritanya karena dia suka foto dan sepupu dari temennya dia itu suka difoto, orangnya suka gaya-gaya gitu kan ya. Jadi dia merasa mungkin nyambung atau Iya. gimana. Tapi setelah dia jujur sama saya, terus saya tanya, jadi akhirnya gimana? Kamu lebih memilih dia atau kamu Atau lebih saya? memilih saya gitu Ah. kan ya. Dan puji Oh, oh. Tuhannya dia lebih memilih saya. Itulah Kalau cinta. memang jodoh itu nggak lari, nggak Betul, lari betul, di betul, mana-mana gitu ya. Mau dikenali Puji Tuhan. 1000 perempuan juga ya, Bu ya? 1000 perempuan nggak yang kamu kenal? Sampai. Enggak ya, nggak sampai ya. Belum ya, Pak, belum. Nggak perlu. Oke, mungkin yang di sini ada yang mau bertanya, boleh mau laki-laki atau perempuan? Ada yang ada yang mau bertanya? Boleh. Ayo kalau mau bertanya. Ya, boleh tanya. Itu pakai mic. Cek. Saya mau nanya. Ya. Saya nih orang yang menganggap Namanya siapa? Promosi. nama saya Gilang Fatrozi, IG-nya Gilang Fatrozi, nyambung semua. Ya. Tambahin. Nama pendeknya? Gilang, panggil aja Gilang. Gilang gemilang. Oke, pertanyaannya. Saya nih orang yang menganggap
sebuah pernikahan itu hal yang kuno. Hah? Nah ya, terus habis itu kan orang berpikir gini kan, kalau kamu nggak mau nikah terus nanti kamu nggak mau punya anak. Terus saya sempat mikir gini, kan dunia medis kan lama-lama semakin maju. Ada yang namanya kayak surrogate mother gitu. Nah, kalau udah seperti itu masih perlukah pasangan untuk saya? Kayak gitu. Oke. Good question. Iya sih, bagus Yeah, banget good question. pertanyaannya. Namanya Gilang tapi pemikirannya luas. Bagus Oke. berarti. Mungkin Bapak yang akan menjawabnya? Oke, saya akan jawab terlebih dahulu ya. Jadi tadi kami udah jelaskan, memang benar pernikahan ini adalah pernikahan metode kuno. Kita mesti mengerti ini ya. Idenya Tuhan dan kemudian salah satu tujuan menikah adalah supaya melanjutkan garis keturunan. Memang benar secara medis sudah dibuktikan bahwa keturunan sekarang dapat dipunyai misalnya dengan bayi tabung. Surrogate mother pernah dengar nggak? Jadi pinjem badannya seorang wanita, kemudian diinseminasikan, kemudian setelah lahir, kemudian anaknya diambil. Itu di beberapa negara-negara maju banyak banget dan itu perempuan bisa dibayar mahal banget, bisa-bisa sampai 50 sampai 150 juta gitu ya. Nah, tapi kita tahu bahwa menurut saya pribadi, kalau misalnya sebuah pernikahan itu ya salah satu tujuan daripada hubungan seksual adalah memberikan pleasure, ya bukan cuma punya anak. Nah, bagaimana caranya kamu akan dapat mempunyai pleasure atau kesenangan, ya? Nah, kalau kamu misalnya gonta-ganti pasangan, nomor satu itu melanggar apa yang Tuhan kehendaki. Nomor dua, secara medis sudah dibuktikan bahwa seseorang yang gonta-ganti pasangan, dia akan mempunyai suatu resiko yang sangat tinggi untuk terkena berbagai macam penyakit-penyakit yang tentunya tidak mau kita punyai. Ya. Misalnya sifilis, Betul. GO, Kanker. HIV AIDS terutama yang paling fatal misalnya ya. Dan tentunya ini sangat tidak baik sekali. Nah, kenapa Tuhan membuat pernikahan ini menjadi suatu close relationship, hubungan yang tertutup, supaya di dalam sebuah pernikahan ini perlu dibangun, perlu dikerjakan gitu ya. Bukan cuman pernikahan, bukan cuman pekerjaan laki-laki, bukan cuman pekerjaan perempuan saja, tetapi pernikahan yang baik dan benar ini adalah pekerjaan dua pihak. Antara pihak saya laki-laki dan pihak dia wanita, ini harus bekerja sama, harus saling menajamkan kata firman Tuhan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya, dan kemudian pada waktu kami saling membutuhkan gitu ya, saya membutuhkan seorang teman misalnya, saya bisa percaya dengan istri saya gitu ya, dia menjadi salah satu teman terbaik saya yang pernah saya punya. Kemudian pada waktu pleasure, tubuh kita perlu misalnya rest gitu ya, kami juga sebagai manusia kita juga perlu pleasure, perlu diberikan kesenangan. Ternyata hubungan seks yang benar pada waktu kita lakukan secara baik, ini akan memberikan dampak yang sangat positif buat tubuh kita. Nah, kalau kita lakukan dengan orang lain yang tidak sah sebagai suami ataupun sebagai istri ataupun mungkin gonta-ganti pasangan, pasti akan ada secara normal perasaan bersalah. Nah, pada waktu ada bibit perasaan bersalah, maka kita harus tahu bahwa Roh Kudus mengingatkan kita. Jadi, kita kembali kepada sesuatu yang sifatnya kolot. Berjalan bersama dengan Tuhan memang ini pakai resep yang sangat kolot sekali. Tetapi kita lihat bahwa pada zaman sekarang mobil yang bagus-bagus itu mahal. Ya. Tetapi ternyata mobil yang klasik atau mobil yang kuno gitu ya, yang sudah umurnya 40 tahun dan bisa direstorasi, harganya bisa jauh lebih mahal daripada Ferrari yang baru sekalipun. Betul. Gitu ya. Dan kemudian kalau kita mau pakai misalnya sekarang kita lihat kamera begitu maju nih ya. Tetapi sekarang desain-desain model kamera kembali ke model retro, model kuno kembali. Jadi ternyata walaupun teknologi begitu canggih bisa dicoba, tetapi yang kolot, yang kuno ini masih dikehendaki. Ya, betul ya? Atau Mungkin- kue Betul. resep kuno itu justru yang Oh, dicari ya. orang Betul, karena betul. rasanya tidak berubah dari waktu ke waktu, dari generasi ke Benar. generasi ya. Saya setuju. Jadi meskipun pernikahan adalah resep kunonya Tuhan, tapi sampai hari ini it still works ya. Ya. Dan juga pada saat bicara tentang seorang anak itu harus dibesarkan oleh both, keduanya, papa dan mama. Karena papa dan mama mempunyai Peran. pengaruh Ya. atau peran untuk mengembangkan otak kiri dan otak kanan, harus seimbang
ya. Karena seorang pria kebanyakan hanya menggunakan logik saja. Ya. Jadi kalau kamu membesarkan anakmu tunggal sebagai papa tunggal, kemungkinan besar anakmu akan banyak menggunakan otak kirinya, logiknya main, rasionalnya main. Tetapi otak kanannya tidak terlalu jalan karena dia tidak punya hubungan sama mamanya, ya kan? Dan seorang bayi yang baru lahir itu perlu disusui oleh mamanya. Maaf Gilang, sebagus-bagusnya kamu tidak mungkin nyusuin anakmu sendiri. Kamu memerlukan seorang istri. Karena hanya di dalam tubuh seorang wanita itu bisa mengalir yang namanya air susu ibu. Dan kalau dipelajari air susu ibu ini keren banget. Dia memberikan hormon kepada anaknya. Dia memberikan kasih sayang kepada anaknya. Dan itu dicurahkan dalam bentuk air susu yang tidak bisa digantikan dengan susu formula terbaik manapun juga. Setuju. Ya, Ya, jadi kembali ada kepada ikatan resep batin kuno. juga. Resep kuno Tuhan itulah cara yang terbaik karena Tuhan sudah berpikir jutaan tahun yang silam bahkan sebelum dia membentuk bumi ini. Sebelum dia membentuk apapun yang ada di muka bumi ini. Tapi Tuhan sudah memikirkan bahwa ternyata diperlukan seorang laki-laki dan seorang perempuan dan kemudian akan mempunyai anak-anak keturunan mereka. Makanya Tuhan berkata mereka ini akan disebut sebagai anak-anak ilahi gitu ya. Yang mana diciptakan dalam rupa dan gambarnya Tuhan gitu ya. Pada waktu saya melihat kedua anak kami melihat ada keserupaan di dalam gambar diri kami dalam diri mereka. Mungkin telinganya, mungkin sifatnya, mungkin cara makannya, mungkin cara ketawanya. Dan itu memberikan satu sukacita yang luar biasa tidak bisa dibayar oleh uang berapapun juga gitu ya. Jadi semoga ini bisa menjawab dan memberikan sedikit pengertian buat Gilang. Supaya mengerti bahwa kenapa Tuhan menginginkan sebuah resep kuno yang namanya pernikahan untuk tetap dilakukan gitu ya. Betul. Memang benar pada zaman modern ini seringkali banyak orang berpikir bahwa pernikahan ini sudah kuno. Pernikahan cuma selembar kertas. Tetapi pernikahan ternyata bukan hanya selembar kertas, tapi pernikahan adalah sebuah komitmen. Betul. Dan pernikahan ini adalah suatu institusi yang Tuhan ciptakan. Jadi pada waktu seorang laki-laki dan perempuan diberkati di rumah ibadah, di gereja misalnya ya. Dan kemudian diberkati oleh seorang hamba Tuhan, ternyata janji itu bukan diucapkan antara suami dan istrinya saja, tetapi diucapkan di hadapan Tuhan dan setiap jemaat yang ada. Iya, betul. Terima kasih. Amin. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Gimana Gilang? Udah mengerti ya? Boleh loh. Oke, semoga pemikirannya berubah lah setelah sudah dijelaskan. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Ada mau tanya dari sini? Saya mau bertanya. Oke. Silakan Abang Edo. Karena nggak ada nama saya Edward, nama panjang saya Edward. Panjang ya. Saya dari Amerika, Wow. tepatnya di California. California. Iya. Oke. Jadi Nias yang ada kalinya. Boleh. Ya, pertanyaannya? Saya jelaskan sedikit. Saya dekat sama seseorang. Jadi ketika saya dekat sama seseorang ini sangat sayang seperti itu. Dan saking sayangnya tidak pengen putus seperti itu. Padahal belum jadian. Bagaimana ya? Belum jadian tapi jadi suatu ketika saya meminta pertanda kepada Tuhan bahwa kalau seandainya dia adalah pasangan hidup saya, berarti Tuhan akan memberikan satu pertanda seperti itu. Dan saya minta tandanya ketika berkunjung ke rumahnya, dia yang pertama kali keluar. Dan ternyata benar, neneknya yang keluar. Siapa? Neneknya yang keluar. Berarti tidak sesuai dengan yang diharapkan. Terus lalu? Jadi pertandanya kan nggak jelas seperti itu. Jadi yang saya tanyakan sekarang, apakah kita perlu meminta tanda kepada Tuhan supaya bisa mengetahui bahwa itu adalah pasangan hidup kita, dan pertanda apa saja yang bisa kita percaya bahwa itu memang benar-benar dari Tuhan, seperti itu. Itu pertanyaannya. Oke, terima kasih Edo untuk pertanyaannya. Mungkin Ibu dulu deh, mungkin dari Ibu. Kalau saya percaya tetap sebagai anak Tuhan kita perlu minta tanda dari Tuhan. Kita perlu tanya dong sama bapak kita, Papa bener gak sih ini tuh bakalan jadi calon suamiku yang baik atau calon istriku yang baik gitu kan ya. Nah karena sebaik-baiknya kita mengenal seseorang, Papa kita di surga lebih baik mengenal hati dia. Betul. Ya, jadi sampai ke kedalaman hatinya, sampai apa yang tersembunyi, yang dirahasiakan, yang kita nggak tahu, Bapak kita di surga tahu gitu kan ya. Nah jadi tapi kalau minta tanda pun
saya sih anjurkan gini, minta tandanya nggak usah terlalu banyak, nggak usah sering-sering, nggak usah terlalu nggak usah superstitious gitu loh ya, nggak usah terlalu percaya tahayul gitu ya. Jadi biasa aja jalanin hubungan kalian. Nah, paling minta tandanya itu pada saat-saat momen-momen yang penting ya. Contohnya gini, saya waktu pacaran sama Pak Daniel, dia belum jadi orang Kristen ya. Nah, waktu itu saya juga orang Kristen baru gitu kan ya. Saya nggak ngerti kalau mencari jodoh itu harus yang seiman, yang seimbang, yang sepadan gitu kan ya. Nah, tapi saya melihat bahwa salah satu yang menjadi tanda saya menjadi yakin bahwa dia adalah jodoh yang Tuhan tentukan buat saya. Karena saya itu tiap hari berdoa buat dia, berdoa buat keselamatannya. Dan Tuhan bekerja. Ya. Tuhan bahkan memakai saya untuk bisa menyampaikan kabar baik kepada dia. Sehingga dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan kemudian dia akhirnya menjadi orang Kristen. Jadi saya pakai itu sebagai sebuah tanda bahwa ini adalah jalan yang dibukakan oleh Tuhan. Karena sesuatu hal yang kelihatannya mustahil, nggak mungkin saya bisa lakukan sendiri. Tapi Tuhan lakukan. Nah gitu ya. Seperti itu kira-kira. Mungkin saya bisa jawab. Boleh, ya. boleh Pak. Meminta tanda dari Tuhan itu boleh nggak? Tentu boleh, tadi sudah dijabarkan. Namun demikian Tuhan sudah memberikan prinsip. Di dalam firman Tuhan itu sudah banyak prinsip. Jadi ini mungkin bisa didengar dengan baik. Janganlah mencari orang yang terus tanya tanda. Oke. Karena nanti ini akan tabiat ini akan kebawa. Kalau sudah menikah pun seperti itu. Jadi ya. begitu terus. Gitu terus. Ini sudah waktunya punya anak enggak? Berdoa lagi minta Tuhan tanda. Minta tanda lagi. Ya. Kalau sudah punya anak, Tuhan waktunya anakku sekolah enggak? Minta tanda lagi kepada Tuhan ya. Jadi kalau misalnya yang keluar kucing, yang keluar anjing gitu ya. Jadi ini malah enggak beres gitu. Iya. Jadi enggak benar. Menurut saya pribadi, Tuhan sudah memberikan kepandaian kepada kita. Nah, Tuhan sudah memberikan firman yang tertulis. Di dalam firman yang tertulis itu begitu banyak hikmat yang kalau kita baca dan kita terapkan tidak mungkin salah. Oke. Manusia bisa salah menilai tanda. Ya, satu contoh nih. Kami pernah di sebuah tempat misalnya di luar negeri nih ya, karena Indonesia kan cuma 2 musim. Mungkin pada waktu kami pergi ke kota itu, katakanlah di San Francisco gitu ya. Musim panas nih, musim panas. Musim panas itu seharusnya derajatnya seharusnya 18 sampai 25 gitu ya. Pada waktu kami sampai sana, derajatnya tiba-tiba bisa turun 12 derajat. Dan kami bisa salah bawa kostum. Padahal kita udah mempelajari nih, kita udah melihat tanda-tanda dari BMKG setempat. Akhirnya resikonya apa? Pada waktu kami di sana dan buat video klip, dia harus menyanyi sambil kedinginan gitu ya. Nah ini bahayanya kalau kita cuma lihat tanda. Untungnya kalau misalnya kita punya tanda yang akurat itu baik, tetapi kalau nggak ada bagaimana? Jadi firman yang tertulis yaitu logos, yaitu firman Tuhan ini harus dibaca. Nah kemudian yang kedua, kita sudah disekolahkan oleh orang tua kita, ada SD, SMP, SMA dan mahasiswa. Tentu kita perlu pakai logika kita, ya. Nah, tadi kami sudah memberikan kriteria-kriteria yang tepat, gitu ya. Tuhan juga mengatakan perlu kesepadanan antara laki-laki dan perempuan. Coba dinilai, sepadan nggak? Kalau kamu menikah dengan dia, gitu ya. Sepadan itu banyak banget. Kalau saya pada waktu kriteria yang salah satu yang saya temukan dengan istri saya adalah ternyata saya menemukan dia bisa membantu saya untuk mencapai potensi yang lebih baik. Ya, ini penting sekali. Pada waktu kita sekarang sudah mengerti tentang visinya Tuhan, ya. Coba dipikir dan didoakan, dilihat, diajak diskusi calon pasangan hidup kamu. Kira-kira dari diskusi itu kan ketahuan tuh, semakin banyak bicara firman Tuhan mengatakan semakin ketahuan bodoh atau pinternya orang itu. Naif atau tidaknya. Betul. Jadi semakin banyak ngomong, tukar pikiran, bukan cuma curhat, tapi berbicara tentang apa yang Tuhan maui di masa depan, maka kamu akan tahu, kok nggak klik nih saya ngomong dengan orang ini. Saya ngomong maunya dari 1 sampai 10, dia ngomongnya bisa 30, 70, 20, min 10. Nah saya nggak bisa kalau kayak gitu misalnya. Ya. Tapi kalau kamu bisa menerima apa adanya ya sudah. Tapi kalau kamu nggak bisa berarti ini tanda, satu berarti ini nggak cocok gitu ya, kurang sepadan. Masalah duit gimana? Masalah makan bagaimana? Bisa terima nggak? Ya ada orang yang misalnya maaf nih, kalau makan kayak kuda. Bisa terima nggak? Iya betul. Ya, masalah yang sepele gitu ya. Mungkin pada waktu kamu jatuh cinta sama dia, seakan-akan mata kita menjadi sedikit rabun. Buta. Rabun ya, betul. Tapi kalau sudah menikah,
apalagi sudah 10 tahun, 15 tahun itu yang itu bisa jadi bahan berantem tiap hari. Makan dari dulu kayak babi, kayak sapi, gitu, kayak kuda gitu. Nah enak gitu ya, jadi coba dilihat bisa nggak dirubah seperti itu. Dari tanda-tanda ini bisa dilihat nggak. Kemudian yang ketiga juga, ternyata sekarang undang-undang Indonesia menentukan seseorang yang mau menikah harus periksa darah. Oh, saya baru tahu. Ini penting, gitu ya, periksa darah. Dicek sampai kalau misalnya sudah periksa darah dan orang itu mempunyai potensi resiko penyakit tertentu, kamu masih mau teruskan nggak? Oh, oke. Jadi kan ada golongan Ditanya darah lagi tertentu pasangannya ya. yang kalau merit sama golongan darah tertentu nanti anak-anaknya jadinya nggak bagus gitu. Itu bisa ditemukan secara medis. Kelainan, ya. Jadi dari awal ya. Betul. Kalau kamu berdua memang tetap mau, ya sudah resiko tanggung bersama. Iya. Kalau misalnya punya anak yang misalnya sedikit ini sedikit itu atau spesial, ya diterima bersama-sama. Betul. Nggak boleh saling menyalahkan. Iya. Tapi kalau nggak bisa, aduh aku nggak bisa nih, ya udah hubungin, putuskan segera. Iya. Jadi dengan adanya hikmat, kepintaran yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sangat penting untuk kita memang betul diperlukan tanda, tetapi jangan hanya bergantung dengan tanda. Tanda itu sendiri. Karena pernikahan yang benar itu harus nomor 1 dilandasi oleh cinta, ini penting. Nomor 2, cinta itu perlu iman. Betul. Iman adalah bukti daripada segala sesuatu yang tidak terlihat. Ya. Jadi pada waktu kamu mau berjalan, memutuskan untuk menikah dengan orang itu, bukan cuma kamu perlu tutup mata, tapi kamu perlu buka mata lebar-lebar, perlu pelajari. Ya. Setelah itu, setelah fact finding, menemukan segala sesuatu dengan baik, level pendidikan misalnya nggak sama sekalipun, dia pinter 5 bahasa yang ini, ngomong aja gagap misalnya. Bisa terima nggak? Benar. Terus orang tua bisa terima nggak? Kalau ini semua bisa terima ya udah. Gak apa-apa. Berjalan dengan iman. Ya. Kalaupun semuanya ternyata sudah dikira cocok, itu pun masih bisa berantem. Jadi sekali lagi perlu iman. Menikah perlu iman. Ya. Dan saya mau tambahin sedikit pesan gitu, jangan sampai tanda-tanda telah nyata tapi kamu nggak sadar juga. Ya, betul. Nah ini khususnya buat para cowok gitu ya. Kadang-kadang si ceweknya sudah kasih tanda, tapi kamu nggak take action, akhirnya dia capek nungguin kamu dan dia move on aja deh ke hati yang lain gitu kan ya. Dan banyak yang terjadi seperti itu ya Bu? Banyak ya. Banyak banget. Oke, kita semoga menjawab ya. Menjawab. Jadi sudah bisa ya. Bukan cuma minta tanda, tetapi minta hikmat, ini lebih hikmat penting. lebih penting ya. Hikmat nilainya lebih tinggi daripada apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Oke. Sebelumnya saya mau bacakan dulu, ada yang komen nih dari Pak Wardin Lase. Dia bilang LDR itu butuh komitmen yang kuat. Jadi dia ada kasih sedikit kesaksian, dia bilang saya pernah alami selama 2 tahun dari tahun 2014 sampai 2016 ketika saya kerja di Korea Selatan jadi ABK 6 bulan sekali baru mendarat. Jadi di laut tuh tidak bisa telepon, tujuan dia ke Korea tuh buat ngumpulin modal, ternyata buat merit gitu. Keren. Dan puji Tuhan di bulan Juli 2016 saya pulang ke Indonesia dan pada tanggal 10 bulan 9 2016 kami sudah menjadi suami istri. Puji Tuhan, congratulations untuk Pak Wardin Lase. Terima kasih juga untuk kesaksiannya yang ada di komen di live streaming Anugerah Ministry. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Oh boleh, silakan. Saya mau nanya Pak. Silakan. Ini pakai mic. Ya, tadi mungkin saya jelaskan kenapa generasi seperti Gilang gitu kayak gitu. Banyak pemikiran feminisme gitu. Kalau wanita setelah menikah justru akan tersiksa, terkekang dan segala macamnya. Pertanyaan saya lain lagi tapi ini mengenai gimana bisa move on. Misalnya gini. Jangan jangan ditonton. Kameranya sorotin ke Indah. Jangan, saya kameramen. Misalnya pertanyaan gini, saya pernah dalam hubungan lama 3 tahun. saya sekarang selama 7 tahun saya menyatakan saya single, tapi di sisanya di tengah-tengahnya saya berhubungan sama seseorang, tapi bukan pacaran. Tapi kami bersikap seperti orang yang pacaran. Teman dekat. Bukan TTM juga. TTM maksudnya? TTM ya. Kita tahu sama-sama nggak suka, tapi itu saya terjebak dalam hubungan yang salah sebenarnya. Tapi bukan friends with benefits bukan? Duh jangan sampai itu sih. Hampir. Oke, pertanyaan saya, walaupun saya udah nggak bukan yang gagal move on ya, saya udah nggak suka sama
mantan saya, tapi saya selalu membandingkan semua pria yang datang di hidup saya dengan mantan saya. Dan saya juga tipenya dominan, saya cari orang yang pekerja keras gitu. Nah di sekeliling saya itu lebih mudah biasanya kebanyakan. Gimana caranya supaya saya bisa move on? Itu Oke, pertanyaan saya. terima kasih Indah atas pertanyaannya. Jadi gimana tuh Pak? Oh ibu deh, ibu sebagai perempuan nih, move on. Oke, jadi dia bukan tipe yang cocok sama kamu ya sebenarnya ya? Oke, nah perlu kita ketahui satu hal, kebanyakan orang ya, terutama wanita. Ya. Kalau kamu salah milih orang, ya, somehow kalau kamu nggak move on, orang-orang berikutnya yang akan kamu sukai, tipenya kurang lebih juga seperti dia lagi. Ya, jadi harus ada yang kita perbaiki secara mendasar gitu, Ya. supaya kita jangan sampai jatuh cinta lagi kepada tipe orang yang sama. Misalkan kamu tadi bilang kamu pekerja keras, tapi dia pemalas. Nah, lain kali lu harus ingat-ingat, jangan sampai lu jatuh cinta lagi sama orang yang pemalas. Jadi harus ingat-ingat itu, ya, karena kalau enggak, itu juga saya nggak tahu apakah ada kaitannya sama kita ngelihat papa kita dulu seperti apa Ya, gitu ya. Jadi kita bisa terjebak dengan tipe yang sama again and again. Jadi itu perlu pembelajaran memang. Dan Ya. kalau kamu memang banding-bandingkan setiap pria yang kamu kenal dengan mantan pacar kamu yang kemarin, pertanyaannya adalah setelah dibandingkan apakah masih lebih bagus dia daripada yang lain? Kalau masih Betul. lebih bagus dia, kenapa kamu nggak jadian aja sama dia? Oh udah nikah. Oh jadi sebenarnya gagal move on-nya itu. Iya. Ya kalau udah nikah kita nggak boleh tungguin Indah, mau nggak mau kita Harus harus move dari on. dia. Benar-benar. Karena nggak boleh itu Ya. dilarang sama firman Tuhan. Ya, mungkin saya akan tambahin dikit. Oke. Ya. Jadi di dalam kehidupan ini setiap daripada kita ini bisa salah membuat keputusan. Ya. Apakah itu seseorang yang pernah kita putuskan hubungannya dan cintanya dengan kita, atau mungkin malah kita yang dibuang sama dia. Ya. Setiap daripada kita pernah dan bisa membuat keputusan yang salah. Oke. Betul. Nah oleh karena itu yang perlu kita lakukan nomor satu, kita perlu mengampuni diri kita dulu. Ini perlu sekali, berdamai dengan dirimu. Orang yang gagal berdamai dengan dirinya, maka orang itu akan terus menyalahkan, saya bodoh sekali, saya goblok banget gitu, kenapa saya sampai diputusin? Kenapa saya sampai mutusin orang itu, kan dia yang terbaik nih, udah saya coba lagi 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun gak ada yang Ternyata sebaik nggak ada dia yang nih sama, gitu ya. ya. Nah jadi percaya deh, apalagi kalau memang orang itu sudah menikah, maka berarti pernikahan yang orang itu ya kamu harus, firman Tuhan ngajarin kita, doakan, berkati dia, kemudian move on. Ya. Orang yang gagal move on, artinya orang itu tidak akan pernah bisa meraih potensi Tuhan yang terbaik Betul. di dalam kehidupannya. Karena kalaupun manusia pernah berbuat kesalahan dan bisa membuat kesalahan, Tuhan sanggup mendatangkan kebaikan di dalam kesalahan itu. Ya. Ya, maka mulai sekarang orang-orang yang tidak bisa move on, nomor satu tadi saya katakan berdamai dengan dirimu. Itu Nomor harus. dua, jangan pernah lupa bahwa Tuhan sudah mengampuni kamu. Ya. Oke? Amin. Dan hidupmu yang kamu hidupi sekarang adalah bukan hidupmu lagi. Iya. Yang lama sudah berlalu, tetapi yang baru sudah Sudah datang. datang. Dan kemudian yang ketiga, mulai isi hidupmu pada musim ini dengan hal-hal yang relevan. Oke. Karena teknologi dunia terus moving forward. Iya betul. Kamu nggak bisa hidup di dalam zaman tahun 1985, Iya. 1995, Ya. 2005 gitu Ya. ya. Masih ingat mungkin di antara teman-teman sekalian istilah Y2K? Ya. Masih ingat Y2K? Y2K itu diperdebatkan, diributin selama kurang lebih 7 tahun, mulai tahun 93 sampai tahun 2000. Ketakutan manusia tentang di tahun 2000 semua komputer akan mati, dan itu tidak pernah terbukti. Dan istilah ini sekarang sudah tidak pernah lagi dipakai, hampir sudah kira-kira 16 tahun. Karena teknologi moving forward. Kalau kamu gagal moving forward, maka kamu akan ketinggalan zaman, maka kamu tidak akan bisa menjadi yang terbaik di musim sekarang
yang Tuhan persiapkan buat kamu. Isi hidupmu dengan hal-hal yang relevan. Bila perlu sekolah kembali, bila perlu les kembali, ya. Kemudian bila perlu berikan hidupmu untuk masuk ke sebuah organisasi atau sebuah gereja, layani Tuhan, layani orang lain, dan kemudian di sana buka mata lebar-lebar. Siapa tahu di musim yang sekarang ini Tuhan sedang sediakan seseorang laki-laki pengganti atau perempuan pengganti yang terbaik, ternyata lebih baik bahkan daripada yang sudah lampau, Betul. yang gagal move on itu. Oke? Semoga ini bisa menjawab. Yang lama sudah berlalu, yang baru telah tiba. Amin. Jadi Indah udah cukup ya penjelasannya. Nah, ceritanya kan gini ya, seringkali kita Gimana, itu bertanya gitu. Kenapa sih teman-teman cowok, nih Kak buat yang cewek, teman-teman cowok yang ada di sekitarku ini semuanya nggak level semua gitu loh, kok nggak ada yang bagus gitu ya. Ya, seringkali kita kan merasanya seperti itu. Nah, seringkali kita merasa kurang gitu dengan pertemanan-pertemanan yang kita punya. Masalahnya kita sendiri teman macam apa? Betul. Masalahnya kualitas kita sendiri seperti apa? Jangan-jangan kita juga dipandang kurang sama orang lain gitu kan ya. Jadi tadi yang Pak Daniel bilang tuh bagus banget, kita harus mau selalu upgrade diri kita sendiri. Harus kita mau belajar lebih lagi, memperbaiki diri kita sendiri, memperbaiki kepribadian kita, pengetahuan kita, sikap kita, ya kan. Jadi supaya apa? Supaya terbukalah pintu-pintu yang baru, jadi kita mendapatkan kesepadanan yang lebih tinggi daripada yang kemarin. Oke, jangan pakai standar yang kemarin, karena standar yang kemarin dapetin kamu orang di level yang seperti itu, yang kamu merasa kurang. Saya mau level yang lebih bagus, dan kamu harus memperbaiki dirimu sendiri supaya levelmu juga naik. Nanti dapatnya kesepadanan yang levelnya juga naik. Betul. Jadi tidak sama seperti yang lampau. Iya, benar. Betul. Tapi ini saya rasa pertanyaannya masih sedikit cetak-cetak ini. Ada banyak pertanyaan dalam hati yang belum dikeluarin. Aduh, mungkin ada yang mau bertanya lagi yang lebih dalam? Saya mau berbagi khusus kepada wanita. Tadi Pak Daniel waktu khotbah kan sudah mention kalau kebanyakan wanita itu naif ya. Pak Daniel itu selalu bilang sama saya, sama Angelin juga, saya kasih tahu ya, perempuan itu antara umur 13 sampai 21 tahun itu adalah manusia yang naif, yang berpikir bukan bahwa 13 tahun. Berapa? 14 tahun. 14 ya, kurang dikit. Nah, itu adalah berpikir bahwa semua orang di dunia ini baik. Kita percaya in fairy tales, kita percaya dongeng gitu kan ya. Jadi kita dengan mudah dibohongin sama kaum pria gitu kan ya. Terus katanya nanti kalau apalagi kalau kita sudah menyerahkan yang satu itu gitu kan ya, keperawanan kita, kayaknya kita dicampakkan menjadi seperti sampah. Itu adalah pandangan masyarakat. Betul. Ya, tetapi saya mau bagikan satu kabar baik buat kita semua malam hari ini ya. Tahukah Anda bahwa Tuhan kita yang kita sembah itu adalah Tuhan yang memungut sampah dan menjadikannya begitu indah. Jadi nggak peduli keadaanmu tuh dulu seperti apa, mungkin beberapa dari kita pernah berbuat kesalahan, kita pernah melakukan kebodohan yang kita sendiri sampai oh Tuhan gitu kan, tepuk jidat gitu kan ya. Kenapa saya sampai dibohongin orang seperti itu? Tapi saya mau katakan satu hal, kalau engkau tahu siapa Tuhanmu dan kalau engkau tahu siapa dirimu di dalam Tuhan, Dia sanggup merestorasikan image kamu. Bahkan yang dipandang rendah, dipandang remeh, dipandang sampah sama dunia bisa menjadi indah bagi kemuliaan Tuhan. Itu harus kita pegang baik-baik. Siapa bilang buat wanita-wanita yang sudah pernah melakukan kesalahan, terus kamu dipandang sebagai sampah, terus kamu percaya bahwa kamu sampah, terus umur hidup kamu nunduk ke bawah, gak berani lagi noleh ke atas. Hei, Tuhan menjadikanmu berharga. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Amin. Dan saya sudah punya gitu, maksudnya di Good News Program juga pernah dibagikan kesaksian-kesaksian hidup. Bagaimana wanita-wanita yang dulunya ancur-ancuran, kemudian ketika ketemu sama Tuhan Yesus, ketika dipulihkan sama Tuhan, hidupnya berubah. Tuhan kasih suami yang baiknya luar biasa, yang dia sendiri merasa nggak layak dapat suami yang seperti itu. Tapi akhirnya mereka diberkati dalam pernikahan, punya keturunan anak-anak yang ilahi dan melayani Tuhan bersama-sama. Jadi kita nggak boleh judge orang ataupun diri kita sendiri tentang apa yang kita lakukan dulu, kesalahan-kesalahan masa lalu. Tuhan lebih besar daripada kebodohan yang pernah kita buat. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Amin. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada saya mau tanya. Tetap saya yang nanya. Saya sebenarnya mau nanya sama Bapak sama Ibu. Bagaimana kalau misalkan kita punya pasangan usianya jauh lebih muda? Itu baik atau maksudnya tidak? Yang perempuan? Mau yang perempuan ataupun yang laki-laki. Oh, oke.
Itu saya banget ya. Ya, kalau sekarang sih mungkin gini, kalau misalnya yang perempuan nih ya, kan kita lihat banyak contoh nih, selebriti dunia atau mungkin beberapa selebriti Indonesia yang cowok 17 tahun, yang perempuan 92 tahun pun juga ada kan. Ada ya Pak, saya baru Ada, iya kan. Jadi memang kelumrahan ini sifatnya pada zaman modern ini luntur. Kita mesti tahu nih ya. Nah, namun demikian tentu semua itu ada untung dan ada ruginya. Kalau misalnya saya bahas dulu yang perempuan lebih tua, yang laki lebih muda, secara ilmiah dikatakan bahwa ternyata perempuan ini lebih cepat dewasa. Bukan cuma dewasa lagi, kulitnya cepat keriput. Gitu ya. Lebih cepat menua. Lebih cepat menua. Lebih cepat menua. Aging prosesnya lebih cepat daripada laki-laki. Ya, jadi kalau misalnya selama nanti perlu dibicarakan, contoh aja nih Presiden Prancis yang sekarang usianya 39 tahun, istrinya 64 tahun misalnya. Betul, 64 tahun. Nah, kalau mereka bisa menerima ya so be it zaman sekarang, ya kan? Maksudnya kita nggak bisa menjudge kehidupan seseorang bahwa kamu tidak akan bahagia gitu ya. Kayaknya zaman ini, di zaman abad 21 ini cukup cetek kalau kita menjudge orang dari usia. Ini menurut saya pribadi. Namun demikian, apakah sepadan? Ya, ini harus dilihat lagi. Karena Tuhan tidak memberikan definisi sepadan itu bakunya seperti apa. Sepadan bisa dalam bentuk pemikiran, sepadan bisa dibilang dalam bentuk umur. Beberapa orang berpikir sepadan itu warna kulit, bisa juga, saya nggak tahu. Sepadan itu level pendidikan, bisa juga. Sepadan bisa juga disebut dalam arti level kekayaan, juga bisa. Jadi Anda bebas menerjemahkan ini di dalam level kesepadanan, asal Anda tahu bahwa setiap keputusan yang Anda ambil untuk menikahi seseorang pasti punya resiko. Contoh yang paling baik ya, seseorang calon pangeran kerajaan Inggris dengan seorang gadis biasa, ya menikah. Dan akhirnya pun pernikahan mereka di tahun 1980-an ini dinilai sebagai suatu pernikahan yang paling akbar dalam satu abad. Tetapi kemudian akhirnya apanya yang kurang? Kekayaan juga enggak, kepintaran juga enggak, ketampanan juga enggak kurang, kecantikan juga enggak kurang. Akhirnya tapi mereka juga bercerai. Ya, tetapi ada orang yang enggak neko-neko, ya. Mereka menjalankan kehidupan apa adanya, mereka saling fokus dengan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupannya. Ya, contoh ya misalnya di dalam semua ketidaksempurnaan, lihat orang tua saya. Ya, mereka sudah menikah berapa tahun sekarang? 49 tahun. 49 tahun. 1 tahun lagi golden anniversary, pernikahan ke-50. Ya, jadi di dalam ketidaksempurnaan, mereka sempurna enggak? Anak-anak melihat mereka jauh dari sempurna. Tetapi justru di dalam ketidaksempurnaan, firman Tuhan mengatakan kasih karuniaku itu tumbuh. My grace is more than sufficient for you. Kasih karuniaku lebih daripada cukup untuk kehidupan kamu. Ya, mau bahas? Kalau saya sih gini Miss, kalau ceweknya jauh lebih tua daripada cowoknya ya. Kalau saya sih ogah. Itu kalau saya pribadi. Karena apa? Karena saya itu tipe orang yang suka diemong. Saya malas kalau suruh ngomong-ngomong cowok, ya kan? Seharusnya dia lebih dewasa dong daripada saya. Masalahnya tuh gini, ketika seorang perempuan usia 12-13 tahun sudah mulai menstruasi, anak-anak cowok umur segitu masih main game. Tahu 39 aja masih main game juga. Tuh kan? Kalau 39 aja masih main Berarti game. Ibu masih ngomong bapak dong? Enggak, dia kan lebih tua dari saya gitu. Jadi ini kalau menurut saya secara pribadi gitu ya. Jadi ada banyak hal, laki-laki itu memang lebih lambat untuk menjadi dewasanya. Perempuan lebih cepat untuk menjadi dewasanya karena kita dipaksa oleh keadaan tubuh kita. Betul. Ya. Nah, jadi itu juga perlu dipikirkan seperti yang Bapak tadi bilang, perempuan lebih cepat menua karena pada saat hamil punya anak itu hormon-hormonnya kacau balau. Laki-laki nggak pernah kacau balau kayak gitu hormonnya, gitu kan. Stabil ya. Jadi jangan sampai kita nanti kalau foto sama suami kita, terus nanti ada yang komentar di Instagram kita, itu adiknya ya, atau itu ponakannya ya, itu kan bete banget gitu kan. Kalau saya nggak mau, buat apa ngalamin hal-hal yang seperti itu gitu. Mending saya dianggap, mending kita yang dianggap ponakannya dia gitu ya. Itu sih pandangan pribadi aja. Lagi pula Adam diciptakan terlebih dahulu sebelum Hawa. Betul. Itu menurut pandangan pribadi saya. Kalau misalnya dari laki-laki ke perempuannya? Well, laki-laki kalau misalnya lebih tua ya tentunya
tergantung berapa umurnya. Di sini ada contoh yang Soalnya paling kadang baik. kan ada juga ya Pak, misalnya dia udah umurnya anggap aja 50. 42. Janganlah Pak, 50. Ternyata Ceweknya berapa? ceweknya umurnya ternyata masih umur 28 misalkan. Nah, menurut Bapak sama Ibu bagaimana? Ya, saya rasa secara finansial Oke. seharusnya si laki-laki ini lebih Lebih mapan. Lebih mapan, oke. Ini keuntungan yang pertama. Iya. Ya, keuntungan yang kedua tentunya dia lebih bisa membapai. Nah, cuman yang ketiga, si laki-laki tentunya harus mau istilahnya beradaptasi di dalam level kehidupan si perempuan muda berumur 28 tahun. Yes. Ah, Ya. oke. Masih suka, saya nggak tahu, mungkin Clubbing, Iya. shopping. nonton, shopping. midnight Ya. show gitu kan. Ya. 50-an ngantuk udah midnight show. Udah males. Nah, kalau Oke. misalnya dia masih bisa keep up dengan hal-hal seperti ini, ya tidak apa-apa gitu ya. Kan kalau si perempuan mau nerima dikata-katain, lu kok mau sih marry dengan orang yang seusia bapak lu gitu. Ah. Ya nggak apa-apa, sah-sah aja gitu ya. Karena zaman sekarang kan istilahnya zaman modern, semuanya Iya. yang seperti saya bilang, kelumrahan itu semakin lama semakin Seluntur. blur, ya. Tetapi yang terpenting adalah apakah rencana Tuhan digenapi dalam kehidupannya. Ini kalau kita sebagai anak Tuhan, dalam koridor anak Tuhan, yang terpenting adalah apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam pernikahan itu. Yang perlu ditanyakan kalau kamu mau memutuskan untuk menikah dengan seseorang, ya si A menikah dengan si B. Coba dipikirkan, didoakan, Tuhan rencanamu apa di dalam pernikahan yang akan kami jalani. Supaya pernikahan kami hitting their target, mencapai visi yang kau inginkan supaya kami lakukan dalam pernikahan ini. Ya. Ini saya rasa lebih penting di dalam menghadapi pernikahan itu sendiri karena yang namanya pernikahan jangan lupa ini adalah sampai kematian menjemput kita. Betul. Oke. Oke. Ibu ada yang mau ditambahkan? Saya rasa cukup ya, cuman satu hal aja yang jelas kalau kamu harus menentukan apakah ini pasanganmu atau bukan gitu ya. Yes. Satu hal juga yang bisa jadi tolak ukur kita adalah kamu merasa nyaman nggak dengan dia. Dengan dia. Jangan sampai ya kita itu karena kepingin dapat orang yang bagusnya kayak gitu, terus kita pura-pura menjadi orang yang bagus juga supaya dia terkesan sama kita. Betul. Jadi tiap kali kalau kita ketemu sama dia itu sebenarnya kita nggak menjadi diri kita sendiri. Jadi orang Misalnya lain Jadi ya. orang lain. Ya. Pakai topeng tebel-tebel supaya nggak kelihatan imperfection kita apa Supaya gitu kan disukai. ya. Supaya disukai. Nah, jangan masuk kepada hubungan yang seperti itu. Ya. Mendingan lu nggak usah make upan, suruh dia lihat lu suka nggak sama wajah gua kalau nggak make upan. Betul. Nah, Setuju. ya, karena pada saat itulah kita bisa menjadi diri kita sendiri. sendiri. Make up itu hanya salah satu contoh, tapi pribadi kita juga. Gua kalau marah kayak gini, lu bisa nerima nggak kalau gua marahnya kayak gini Ya, gitu ya. betul. Jangan ditutup-tutupi. Orang yang mau melangkah masuk ke dalam pernikahan harus sudah melihat calon pasangannya secara utuh, ya. Secara utuh tuh maksudnya ngelihat kalau dia marah seperti apa, kalau dia senang seperti apa, kalau dia maki-maki seperti apa, kalau dia sedih seperti apa, kalau dia nangis seperti apa. Dan ketika kamu sudah melihat semuanya itu secara utuh, kamu bilang aku tetap mencintaimu. Nah, itu baru mantep. Yes. Ya, itu baru mantep masuk ke dalam jenjang Jenjang pernikahan. pernikahan. Dan juga Oke. kalau misalnya ada di antara Anda yang menyaksikan atau ada di sini, kalau Anda terjebak di dalam suatu relationship yang tidak sehat, Iya. misalnya dipukulin nih, Iya. belum menikah aja sudah mukulin, Iya. belum menikah aja juga lu diludahin, Iya. call it quit gitu ya, tinggalkan relationship itu tanpa perasaan bersalah sekalipun. Ya, saya pernah melihat bagaimana ada seorang perempuan muda ditempelengin oleh cowoknya. Saya nggak tahu kesalahannya apa yang dia buat, dan tetapi setelah ditempelengin pun dia nggak mau istilahnya meninggalkan laki-laki itu, Jadi tetap bersama tetap dia. bersama-sama. Oke. Saya berpikir betapa sialnya nasib kamu gitu Iya. ya, betapa bodohnya kamu. Jadi pesan saya kepada siapapun Anda, kalaupun Anda dalam suatu relationship yang tidak sehat, nyawamu terancam, Iya. ya, fisikmu disakiti, kamu dibully oleh orang yang berkata bahwa aku cinta kamu, karena aku kilaf, aku terpaksa melakukan ini karena masa laluku yang seperti ini, karena aku dibesarkan oleh orang tuamu. Dengar baik-baik, Anda diciptakan oleh Tuhan tidak terpanggil untuk menjadi pahlawan kesiangan. Betul. Oke, maka tinggalkan relationship itu, putuskan dengan baik, dengan berteguh hati, Iya. dan jangan pernah lagi menoleh. Betul. Karena bisa-bisa nanti pada waktu diteruskan, kalau Anda tahu itu orang gila, Pak kalau sudah cinta gimana? Ya Anda harus tanggung resiko. Kalau suatu kali Anda bangun digebukin dengan mata
biru kepala Sembab, pecah ya ya, terserah. Ya. Tapi kalau Anda tidak mau menjadi korban karena Tuhan sudah mati buat Anda. Ya. Anda diciptakan untuk menjadi lebih daripada pemenang. Ya. Kamu adalah victorious, kamu pemenang, kamu bukan Betul. pecundang. Amin. Kamu bukan dicipta untuk menjadi sansak hidup. Yes. Kamu dicipta Tuhan bukan untuk dibully oleh pacar ataupun suami kamu. Yes. Ya, tetapi kamu dicipta supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui keluarga kamu. Dan melalui kehidupan kamu yang akan kamu jalani dengan pasangan hidup kamu akan punya anak-anak yang ilahi, yang takut akan Tuhan dan bersama-sama Yes. kalian akan Amin. memuliakan namanya Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Dikit lagi. Oke. Dan sansak hidup tadi itu bukan cuma secara fisik ya, karena Ya. ada beberapa Kata-kata. orang yang tidak main tangan. Oh ya, Tetapi perkataan dengan Bu. perkataannya Yes. tajam kayak silet, Ya. itu menusuk-nusuk hati itu abuse bukan cuma secara fisik tapi juga secara Setuju. mental ya. Jadi itu juga perlu diperhatikan karena meskipun dia nggak pukulin kamu, tapi kalau kata-katanya tuh tiap kali dia marah, kayaknya membuat kamu sampai nggak bisa apa-apa, Ya. sampai merasa aduh. Nah itu juga please Saya setuju. jangan kelamaan di situ, cepat tinggalin dia. Iya, Oke, betul-betul. good. Oke. Thank Puji you. Tuhan. Puji Tuhan, beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Pastinya seru banget Haleluya. malam hari ini Ya. tanya jawab kita. Mungkin kalau masih ada yang penasaran, boleh langsung mungkin ke Ya. Anugerah Ministry Yes, ya. betul. Oke. Anda bisa hubungi melalui Facebook Anugerah Ministries dan Yes. nanti akan ada tim konseling yang juga akan membantu menjawab. Anda diberkati, kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa dan kemudian kita akan pulang bersama-sama. Haleluya. Kami sungguh bersyukur Bapa untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau tahu dan melihat setiap daripada kami yang saat ini Tuhan memerlukan pasangan hidup. Teman-teman, saudara-saudara sekalian, apabila Anda tahu bahwa firman yang hari ini Anda terima, mungkin tips-tips atau pengajaran yang kami berikan melalui talk show ini berbicara kepada kehidupan Anda dan memberkati Anda. Anda boleh angkat tangan di mana Anda berdiri. Terutama pada saat ini, Anda berkata, Tuhan, aku perlu suatu relationship yang baik. Aku perlu relationship yang sehat. Aku perlu calon suami yang Engkau inginkan Tuhan, yang Engkau maui. Dan Tuhan, aku perlu mempunyai seorang calon istri yang baik Tuhan. Seperti yang menjadi rencanamu buat kehidupanku. Atau Anda berdoa bagi anak-anakmu atau mungkin berdoa bagi kakak adik Anda atau teman dekat Anda. Tuhan, Kau melihat setiap hati yang ada di tempat ini. Setiap orang-orang yang memerlukan pasangan hidup. Tuhan, kami berdoa saat ini bagi mereka yang masih single. Tuhan, kami berdoa biarlah mereka menemukan pasangan hidup yang benar. Apapun alasan mereka. Sampai dengan hari ini engkau masih single. Dengar baik-baik. Tuhan ada di pihakmu. Tuhan membela engkau. Tuhan menerima engkau apa adanya. Walaupun mungkin saat ini engkau tidak hidup di dalam rencana Tuhan. Menerima engkau apa adanya bukan berarti Tuhan approve kehidupanmu. Tetapi saat ini di dalam nama Yesus sebagai hamba Tuhan, aku memberikan dorongan kepada saudara. Saya memberikan dorongan, bangkit dan bersinarlah. Karena rencana Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan saudara. Waktunya bagi beberapa Anda untuk mulai meninggalkan kehidupan yang lama. Jangan lagi melihat ke belakang. Karena semakin Anda melihat ke belakang, Anda tidak akan mungkin maju ke depan. Semakin Anda berfokus kepada masa lalu, Anda tidak akan pernah maju ke depan. Tetapi saat ini, pandang dan lihatlah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan mulai hari ini di dalam nama Yesus, engkau yang tahu bahwa Tuhan menginginkan engkau untuk mempunyai pasangan hidup. Aku nubuatkan bahwa engkau pasti menikah. Engkau yang laki-laki, engkau yang masih menantikan tulang rusukmu. Saat ini, mulailah engkau menemukan taman Edenmu. Mulailah engkau menemukan identitasmu di dalam Tuhan. Bangkit saudara. Dan apabila Anda seorang perempuan, Anda mencari untuk menemukan calon pasangan suamimu. Saat ini dalam nama Yesus, Bapa, engkau melihat setiap perempuan yang ada di sini. Mereka memerlukan pasangan hidup dengan benar. Kirimkan Tuhan. Buka mata hati mereka dengan jeli. Bangun kehidupan mereka Bapa. Sehingga mereka dapat menaikkan level kesepadanan mereka. Masuk kepada musim yang tepat. Di dalam nama Yesus. Terima saudara, terima. Sekarang pulanglah. Bawalah kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah benih yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan kau akan menuai rencana dan kehidupan ilahi yang Tuhan sudah rencanakan. Engkau adalah kepala dan bukan ekor. Engkau naik dan tidak turun. Tuhan ciptakan saudara untuk menjadi berkat. Dan Tuhan punya panggilan yang besar untuk kehidupanmu. Aku memberkati kehidupan saudara. Terima.
saat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan terus menaungi kehidupanmu dan kasih karunia Tuhan dibuat berlimpah-limpah dalam kehidupan saudara. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama dengan kami katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Oh ya, ada makan malam, Anda boleh makan di tempat ini. Kalau misalnya Anda merasa terlalu malam, Anda pun boleh membawa pulang. Dan jangan lupa minggu depan ada seorang hamba Tuhan dari Malaysia, teman baik saya namanya Pastor Carlos Sokobos. Secara pribadi saya juga mengundang Anda untuk datang minggu depan, bawa teman. Kami percaya bahwa firman Tuhan yang dibagikan minggu depan pasti akan memberkati Anda. Dan sebelum kami tutup, mungkin Shirley mau share sedikit sama Ori. Ini salah satu contoh bagaimana Tuhan memberikan pasangan hidup yang luar biasa. Maju dong, silakan. Sudah nggak Facebook Live kok, sudah dimatikan. Silakan maju. Ayo, Or. Terima kasih telah menyaksikan Anugerah Fellowship. Kami mengundang saudara-saudari yang berada di Jakarta untuk hadir di Anugerah Fellowship. Setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Barat. Berlokasi di Belesa Suite Community Room lantai 6. Tuhan Yesus memberkati.